Bab 251. 6 Jalan Samsara, 2. Wang Yuan membuat persiapannya sendiri untuk mengambil alih darinya kapan saja. Tetapi pada titik tertentu, suara si Masian tiba-tiba berdering, Yuan, biarkan aku menjadi orang kedua yang pergi. Wang Yuan mulai, tanpa sadar meliriknya. Wajah si Masian dipenuhi dengan ketetapan hati, menatap langsung ke wajahnya, aku laki-laki. Baik. Wang Yuan tidak mengomel, hanya mengacungkan jempol ke arahnya. Pada saat ini, yang lain dari skuad pemburu iblis ke-21 hanya bisa memikirkan Long Hao Chen. Jika dia hadir, mungkin semuanya akan berbeda. Dia pasti bisa memblokir serangan musuh semacam ini tanpa perlu minum pil apapun. Setelah kehilangan intinya, kekuatan tim pasti akan mengalami kerugian besar. Niat membunuh sedingin es sekali lagi muncul, sebagian besar melebihi intensitas terakhir kali. Dalam kegelapan, Kair perlahan menjauh, tidak menyembunyikan sosoknya sendiri dan bergerak perlahan ke arah Vien Lord. Yang lain untuk sementara akan bisa bertahan melawan serangan Vien Commander, tapi Vien Lord benar-benar ancaman mematikan bagi mereka, ancaman nyata. Kair sudah tidak punya pilihan lain. Dengan setiap langkah yang dia ambil, aura abu-abu yang mengelilingi tubuhnya menjadi lebih kuat, dan niat membunuhnya yang murni secara bertahap mengembun menjadi bentuk pedang tajam. Kair memegang di tangan kanannya belati emas gelap condong ke tanah, saat tangan kirinya menempel di dadanya. Dia berjalan perlahan, tapi melihatnya, Vien Lord jelas menjadi panik, menggenggam pedang berat berwarna darah dengan kedua tangannya. Berdiri tak bergerak di tanah, pancaran merah tua yang mengelilingi tubuhnya semakin kuat. Kali ini, Kair menyerang dengan serius. Jika dia tidak berhasil membunuh musuh, mereka akan musnah pada hari ini. Dia tidak tahu kapan Long Hao Chen akan kembali, tetapi saat ini, dia adalah kapten sementara. Dia harus membuat jalan bagi Long Hao Chen untuk kembali dengan selamat, agar dia bisa kembali tanpa diserang oleh iblis ini. Memanfaatkan kekuatannya untuk membuat semua orang tetap hidup tidak diragukan lagi adalah tugasnya sebagai pacar Long Hao Chen. Mata Kair telah berubah sepenuhnya menjadi abu-abu, dan di sekitar bilah tajam yang terkondensasi di punggungnya, 6 simbol berbeda perlahan muncul. Simbol-simbol ini tidak dekat dengan huruf atau karakter apapun, tetapi pada saat mereka muncul, mereka bahkan menyebabkan Raja Iblis untuk mundur beberapa langkah. Kejutannya begitu besar sehingga ketika Han Daoxi bergerak ke samping, kavaleri Vien lainnya tidak bereaksi terhadap serangannya, dan wajah jahat mereka benar-benar dilanda panik. Mataku tertuju pada matamu, bagian pertama dari 6 jalan samsara, mata samsara. Kair membuat gerakannya dan semua niat membunuh yang intens di sekitarnya segera menghilang. Di tangan kirinya ada belati hitam pekat yang bersinar dengan sinar ungu tua. Di punggungnya, simbol pertama dari 6 simbol yang berbentuk seperti mata tiba-tiba membesar, menyembunyikan sosoknya di belakangnya. Saat ini, Kair tampak sangat berbeda dari biasanya. Dari mata Vien Lord, dia menyerupai dewa kematian yang datang untuknya. Cahaya berdarah ditembakkan dan seluruh tubuh Vien Lord dan mengubahnya menjadi bola besar berwarna darah. Banyak sinar berwarna darah ditembakkan dari tubuhnya, mencoba menghentikan serangan Kair dari segala arah. Ini karena dia tiba-tiba mengetahui bahwa seiring dengan niat membunuh yang membuatnya ngeri, persepsinya tentang Kair juga telah lenyap sama sekali. Saat cahaya ungu gelap terjalin, Kair sudah 30 meter jauhnya, di belakang Dewa Iblis. Jeritan menyedihkan terdengar dari Vien Lord saat sepertiga dari pedang berat di tangannya patah. Lebih penting lagi, dari matanya, darah berwarna hitam meluap. Melawan semua harapan, dia menjadi buta. Di bahu kirinya, bekas luka yang dalam bisa terlihat dengan jelas. 4 anggota tubuh kuda iblis mimpi buruk juga patah, dan ia hanya bisa merangkak di tanah, mengeluarkan jeritan kesakitan yang memilukan. Namun, mata Kair kehilangan kemampuannya untuk melihat pada saat yang sama saat lawannya dipukul. Telingaku untukmu, bagian kedua dari 6 jalan samsara, telinga samsara. Kair tidak berhenti, sehitam tinta, siluetnya dikelilingi warna ungu, dan pancaran pedih menyembur dari belati samsara, sebelum tubuhnya menghilang di tengah kegelapan, hanya menyisakan simbol aneh di udara. Sejak dia menyelesaikan asimilasi kompor spiritual samsara, ini adalah pertama kalinya Kair habis-habisan menggunakannya. Sebagai kompor spiritual terkuat yang pernah ditemukan manusia, kompor itu melampaui kompor spiritual lainnya yang ada. Raja Iblis jelas tidak akan menunggu kematian tanpa daya. Dengan raungan gila, tubuhnya tiba-tiba menjadi merah tua, dan dari dalam, ledakan keras bergema. Pada saat ini, dia seperti seorang ksatria manusia yang menggunakan Brilliant Body.
Memegang pedang besar di tangannya, dia tiba-tiba melompat dari punggung kuda iblis mimpi buruk, berputar di udara saat fluktuasi mengerikan dari energi spiritual yang dilepaskan dari tubuhnya mengambil bentuk api dari neraka, menyebabkan bebatuan di tanah meleleh. Melawan semua harapan, dia segera mencoba menyelam di bawah tanah untuk melarikan diri. Pop! Pada saat dia muncul dalam pandangan, Keir berada di samping Dewa Iblis, yang pelariannya yang tergesa-gesa segera berakhir. Seluruh tangan kanannya menghilang, berlumuran darah, dan sepasang telinganya menyemburkan darah berwarna hitam. Menjerit kesakitan, tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Tangan kirinya yang tersisa menghadap ke arah Kai, dengan panik meninju Kai. Cahaya berwarna merah gelap tiba-tiba melewati tinjunya, dan di bawah pancaran merah gelap itu, kristal merah tua heksagonal secara mengejutkan muncul. Kristal ajaibnya. Dalam keadaan ketakutan dan kesakitan total, Raja Iblis menemukan bahwa kristal magisnya sendiri adalah target dari serangan fatal yang diluncurkan Keir. Bahkan jika pukulannya berhasil membunuh Keir, akan sulit baginya untuk bertahan dari ini. Lidahku untukmu, jalan ketiga dari 6 jalan samsara, lidah samsara. Kecemerlangan hitam pekat secara bertahap memudar, dan cahaya ungu tua memanjang seperti pelangi, membentuk satu kesatuan dengan Keir, muncul seperti pedang dewa kematian. Selanjutnya, dia muncul sekali lagi di punggung Vien Lord. Kristal magis terkondensasi di udara, dan selanjutnya, dua suara, ding, ding terdengar, dan pukulan itu memotong kristal magis Dewa Iblis menjadi dua, membiarkan tidak ada ruang baginya untuk menampilkan kekuatan brutalnya saat dia jatuh ke tanah. Siluet besar Vien Lord berhenti bergerak, dan api di sekitarnya menyala, sama seperti sebelumnya. Di bawahnya, kuda iblis mimpi buruk tampak membeku, meninggalkan bekas luka berdarah. Detik berikutnya, kepala Dewa Iblis ini jatuh di sebelah perut kuda iblis mimpi buruk. Puff puff. Mayat yang terbelah tiba-tiba jatuh, tetapi yang paling aneh adalah tidak ada setetes darah pun yang jatuh. Baik kuda iblis mimpi buruk dan daging Raja Iblis telah benar-benar berubah warna menjadi abu-abu. Cahaya berwarna merah darah bersinar dari tubuh Vien Lord, dan lingkaran cahaya berdarah meledak di udara. Dengan angin malam bertiup, Keir tetap tidak bergerak sama sekali, seperti patung damai yang berdiri di tengah kegelapan. Semua aura menakutkan memudar dalam sekejap, tapi dia masih berdiri di sana, sama sekali tidak bergerak. Namun, tidak ada Grand Fiends yang berani melancarkan serangan terhadapnya. Sementara Keir melepaskan kekuatan penuh kompor spiritual samsara di sisi pertempuran ini, perubahan cepat terjadi dalam situasi umum medan perang. Serangan diam-diam Handa Osi dari belakang berhasil, dan fakta terpenting adalah serangan yang akan diluncurkan terhadap Grand Fien Cavalry. Lee Sin telah menunggu selama ini untuk sebuah kesempatan. Dia tahu dengan jelas bahwa ketika menghadapi Tuan Iblis ini, dia tidak bisa sembarangan menyerang, yang hanya akan mirip dengan bunuh diri. Dalam sekejap Keir berhasil menekan Tuan Iblis itu, Lee Sin akhirnya mulai bergerak. Rose Unicorn menyatu sempurna dengan energi spiritualnya sendiri, dan pada saat yang sama Han Daoxi menyerang mereka, cahaya merah yang menyilaukan mengikuti di belakang. Pukulan Lee Sin menggunakan Storing Power. Dia hanya selangkah lagi dari langkah kelima, dan hampir tidak berhasil menggunakan pedang suci dengan bantuan Storing Power. Dengan penguatan lebih lanjut yang dia dapat dari Rose Unicorn, sepasang pedangnya menyerang. Light Tone yang terang muncul di pandangan musuh. Light Tone-nya benar-benar berbeda dari Long Hao Chen. Kecuali dari tubuh yang juga diisi dengan esensi cahaya, itu malah penuh dengan esensi api yang memaksakan. Pilihan lokasi untuk menyerang sangatlah pintar. Itu adalah tengah formasi yang memungkinkan energi spiritual kavaleri Vien untuk dikumpulkan dan digabungkan semuanya. Jika dia membidik terlalu jauh ke belakang, dia bahkan tidak akan mengancam Vien Commander, tapi jika dia membidik terlalu jauh ke depan, itu malah akan diblokir oleh inisiatif tentaranya sendiri. Bang! Dua iblis besar dikirim terbang oleh serangan habis-habisan Lee Sin, dan hanya 5 iblis besar yang tersisa untuk melengkapi komandan iblis dengan energi spiritual. Setelah itu, giliran Han Daoxi untuk turun tangan, dan belatinya dengan ganas menembus ke dalam tulang belakang leher seorang Grand Fien, dengan sempurna memutuskan saraf pusatnya. Operasi di pihak mereka ini sudah cukup untuk menurunkan tekanan pada pertahanan, tetapi meskipun demikian, situasi di sisi gua cukup membuat putus asa. Setelah 3 menit penuh,
Han Yu tidak bisa menahan lagi, dan mundur, perisai dan pedang di tangannya benar-benar hancur berkeping-keping. Sima Xian berikut hanya bertahan selama 3 pukulan sebelum keluar, menyemburkan darah, tongkatnya patah menjadi 2. Dibandingkan dengan Sima Xian, Wang Yuan masih lebih baik. Meskipun dia bukan ahli dalam pertahanan, dia masih bisa bertemu kekuatan dengan kekuatan melawan komandan iblis ini. Di bawah efek gabungan dari pil meledak spiritual dan pil haus darah, dia berhasil menahannya 2 kali lebih lama dari Sima Xian. Selama dia menahan serangan berturut-turut ini, cadangan Vien Commander dalam energi spiritual yang datang dari belakang menurun, tetapi tidak ada cukup petarung jarak dekat yang tersisa di gua untuk bertahan melawannya. Pada saat yang genting ini, siluet yang berkilauan dengan petir dari Grand Beardy Demon muncul sekali lagi di medan perang. Babi harta karun gambar cermin mitik telah campur tangan sekali lagi. Namun, bahkan jika cadangan energi spiritual Vien Commander telah berkurang, dia masih melebihi kekuatan Grand Beardy Demon. Belum lagi fakta bahwa McDool hanya bisa meniru Grand Beardy Demon. Dalam aspek menempatkan kemampuannya untuk digunakan, dia jelas tidak bisa dibandingkan dengan Grand Beardy Demon sejati. Selain fakta ini, dia tidak memiliki Soul Sharing Shackles untuk berbagi kerusakan. Mundur dalam kekalahan melawan serangan kuat komandan iblis itu, dia sudah didorong kembali ke bagian dalam gua. Saat ini, situasi di dalam gua terlalu buruk. Bai Xiaomo dan Yi Jun telah benar-benar kehabisan energi spiritual mereka. Penyembuhan Luxi tidak akan berguna bagi Grand Beardy Demon, dan dari efek samping Soul Sharing Shackles, Han Yu, Wang Yuan, Sima Xian dan Lin Xin menderita luka. Han Yu dan Sima Xian bahkan kehilangan senjatanya sendiri. Bab 252. 6 Jalan Samsara, 3. Energi spiritual Vien Commander itu tidak mencapai jumlah yang begitu menakutkan seperti 10.000, tetapi masih mencapai 7.000 unit. Jika bagian depan mereka hancur, kedua pasukan pemburu iblis akan dimusnahkan. Grand Beardy Demon, yang berasal dari kemampuan imitasi Mythic Mirror Image Tracer Peak, dikirim terbang dengan satu pukulan, dengan keras menabrak dinding di belakangnya. Luka yang sangat besar menyebabkan dia bahkan tidak dapat mempertahankan penampilan bayangan cerminnya, dan babi harta karun gambar cermin mitik yang terluka parah jatuh ke tanah. Han Yu, Wang Yuan, dan Sima Xian setuju secara kebetulan untuk melemparkan diri mereka ke musuh, tetapi hanya dengan satu gerakan menyapu, komandan iblis mengirim mereka bertiga terbang, dan luka yang dalam tertinggal di tubuh Sima Xian dan Han Yu. Di dalam gua, Lin Xin adalah satu-satunya yang mempertahankan kekuatan bertarung yang relatif utuh. Meluncurkan Fire Elemental Shield dan Resisting Ring of Fire, Staff Fire Cloud Crystal yang ada di tangan Lin Xin bergetar saat dia bertindak sebagai barisan depan terakhir tim. Tapi pada akhirnya dia hanyalah seorang penyihir yang tidak bisa menyerang. Ah, sebuah jeritan tiba-tiba terdengar di belakang punggung Lin Xin, dan segera, suara tubuh yang jatuh bisa didengar. Kemudian, cahaya keperakan muncul dengan keterkejutan di bawah kaki Vien Commander, mencegah sosok jahat ini dari gerakan apapun. Lin Xin tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat tubuh Yi Jun diselimuti oleh cahaya putih keperakan yang kuat, dengan penuh semangat berteriak, cepat. Serang dia, aku tidak bisa menahannya lama-lama. Flames of Life, itulah Flames of Life? Yang Yi Jun lakukan adalah menyalakan hidupnya sendiri, tapi saat energi hidupnya habis, mantra ini juga akan berakhir. Vien Commander tidak bergerak sedikit pun, dengan galak berdiri di dekat Lin Xin, tetapi Lin Xin adalah seorang mage yang tidak bisa menyerang. The Soul Sharing Shackles tidak bisa mengurangi efek samping yang dibawa oleh pil. Ketika pil meledak spiritual dan efek pil haus darah lenyap, Han Yu, Wang Yuan, dan Sima Xian semuanya telah kehilangan kemampuan bertarung mereka, tetap sama sekali tidak memiliki energi spiritual. Aku tidak bisa menggunakan sihir ofensif. Lin Xin menyatakan dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Luxi mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan peluru suci terakhir melawan komandan iblis itu, berteriak dengan marah, bajingan, jangan bilang kamu bahkan tidak bisa meluncurkan teknik bola api yang paling sederhana? Di dalam gua, hanya Lin Xin yang memiliki cukup energi spiritual untuk melancarkan serangan. Tapi saat ini, wajahnya sangat pucat, dan api menyembur dari tongkat di tangannya, tapi dia masih tampak tidak bisa melancarkan satupun mantra serangan. Saya tidak bisa menahannya. Yi Jun berteriak keras saat darah mengalir dari 7 lubang kepalanya. Ah, Lin Xin dengan panik berteriak, melepaskan cincin api penahan. Dengan ledakan keras, iblis-iblis itu dikirim terbang keluar dari gua, yang juga menghentikan penindasan magis Yi Jun. Kamu, Yi Jun menatap Lin Xin tanpa pamrih, sebelum tenggelam dalam koma yang dalam. Setelah Vien Commander dikirim terbang keluar dari gua dan tepat saat dia bersiap untuk sekali lagi meluncurkan serangan untuk membantai semua orang di dalam,
Cahaya terang muncul entah dari mana, meluas ke arahnya dan menghasilkan suara mendesis yang menusuk telinga disertai dengan suara yang kuat. Aura. Gelombang kekuatan ofensif yang luar biasa menyapu tempat itu. Udara terkompresi, dan bahkan jika Komandan Iblis itu memiliki 6.000 unit energi spiritual, hal terakhir yang dia lihat dalam hidupnya adalah sosok raksasa berkepala 3 yang muncul entah dari mana, yang tubuhnya benar-benar keemasan. Bam! Serangan pedang menghantam musuh secara langsung, sedangkan serangan pedang kedua memotongnya menjadi 2. Vien Commander dipotong menjadi 2 dengan satu pukulan, bersama dengan kuda iblis mimpi buruk di bawahnya. Kedua bagian dari mayatnya yang terbelah perlahan jatuh ke tanah. Dari serangan balik konsumsi energi spiritual mereka, 5 iblis besar di punggungnya menyemburkan darah hitam pada saat yang sama. Haoi melepaskan teriakan dari ketiga kepalanya pada saat yang sama, segera mengirim 5 Grand Vien terbang. Di punggungnya, sosok Long Hao Chen berkedip-kedip, dan di bahunya, Light Elemental Fiery Yating tak henti-hentinya melepaskan cincin putih cahaya, menggunakan Spiritual Gathering Halo untuk mengisi energi spiritual Long Hao Chen dengan kecepatan kilat. Tepat sekali, pada situasi hidup dan mati ini, Long Hao Chen kembali. Pada saat ini, saat dia memegang 2 bagian terpisah dari Blue Rain, Hibiscus of Light di tangannya, tubuhnya melepaskan lingkaran cahaya agung yang menutupi sekeliling. Dengan bantuan Light Elemental Fiery Yating, bahkan tanpa Hao, dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik langkah ke-6. Jelas, serangan yang mengenai Vien Commander ini adalah serangan Asura. Bayangkan saja kekuatan serangan Asura yang dilepaskan tanpa persiapan yang sudah dimiliki. Dan kemudian, bagaimana dengan serangan Asura yang disiapkan dalam kondisi menyimpan kekuatan? Di punggung Hao, Long Hao Chen telah fokus pada pemahaman Asura Strike, dan dengan cepat menemukan bahwa Asura Strike yang baru dipelajari dapat melengkapi kekuatan menyimpannya. Dengan cara ini, kekuatan serangan Asura Strike akan menjadi lebih menakutkan. Jika dia sendirian, dia tidak mungkin menggunakan storing power di tengah pertempuran melawan banyak musuh. Itu akan menjadi tindakan bunuh diri. Namun, jangan pernah lupa bahwa Long Hao Chen juga dapat mengandalkan bantuan Hao. Duduk di punggung Hao, dia punya cukup waktu untuk menyelesaikan storing power, dan berhasil menggunakan Vien Commander ini sebagai persembahan pertama untuk Asura Strike miliknya. Dengan hampir 3.000 unit energi spiritual yang disimpan di dalam, serangan Asura ini sangat kuat sehingga Long Hao Chen pun tidak bisa membantu tetapi terkejut. Hanya saja, saat ini, dia tidak mungkin berkubang dalam perasaan ini. Selama kepulangannya, dia melihat dengan heran bahwa Soul Sharing Shackles menyebabkan dia menderita rasa sakit yang hebat. Sebagai seorang ksatria, dia secara alami dapat menyembuhkan luka-lukanya sendiri bersama dengan luka Hao, tapi bagaimana dia tidak bisa menebak bahwa teman-temannya telah menghadapi bahaya? Memburu Hao untuk kembali dengan kecepatan penuh, dia mulai menyimpan kekuatan sebagai persiapan untuk serangan Asura bahkan sebelum keluar dari gua. Long Hao Chen yakin bahwa musuh pasti memiliki pembangkit tenaga listrik di antara barisan mereka, jadi prioritas utama adalah menimbulkan kerusakan serius pada pemimpin pihak lain. Selanjutnya, penampilan Pendant of Eternal Melody dapat dikatakan telah membawa Long Hao Chen kemampuan untuk menggunakan rongga spiritual seorang ksatria pada langkah ke-6. Setelah sepenuhnya menggunakan kemampuan serangan apapun, kecepatan pemulihannya 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Lebih lanjut menambahkan bantuan Yating, dia dapat memulihkan energi spiritualnya dengan kecepatan yang mengerikan yaitu 20 unit per detik. Long Hao Chen benar-benar yakin bahwa Liontin Melodi Abadi ini setidaknya merupakan peralatan di tingkat legendaris, dan ini hanya perkiraannya yang paling konservatif. Menempatkan 9 langkah panjang untuk digunakan, siluet Long Hao Chen bola-balik barisan musuh. Dia saat ini sangat cemas karena dia memiliki perasaan gelisah yang tidak menyenangkan sejak dia keluar dari gua, dan perasaan cemas itu menyebabkan dia merasa sangat gugup. Lightning Thrust menyebar seperti pantulan ilusi di atas air. Ini bukan Lightning Thrust asli, tapi Lightning Thrust yang menggunakan suplemen Ripples of Light. Mempertimbangkan budidaya Long Hao Chen saat ini, bagaimana mungkin Grand Fiends ini bisa menolaknya? Brilliant World berkilauan dari belakang, dan cadangan energi spiritual Little Light memasuki tubuh Long Hao Chen. Little Flame dan Little Wind juga terus melantunkan satu mantra peringkat lebih rendah demi satu untuk menutupi sayapnya. Tak satu pun dari Grand Fiends berhasil memblokir hujan biru Long Hao Chen, Hibiscus of Light. Saat pancarannya menyebar, pop-pop terdengar tak henti-hentinya berbunyi. Bagi seorang Retribution Knight, Lightning Thrust tidak lebih dari keterampilan peringkat rendah, yang biasanya hanya digunakan oleh pembangkit tenaga listrik dengan tingkat lebih tinggi untuk melawan musuh dengan langkah lebih rendah, atau ketika menggabungkannya dengan kemampuan lain. Ini karena Lightning Thrust menyebarkan kekuatan,
memungkinkan seseorang untuk meluncurkan banyak rangkaian serangan tanpa menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Jadi, ksatria dengan peringkat lebih tinggi pada kenyataannya jarang menggunakannya. Namun, keterampilan ini benar-benar berubah di tangan Long Hao Chen. Setelah mendapatkan Blue Rain, Hibiscus of Light, Lightning Trust mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar. Menjaga kekuatannya yang mempesona sebagai teknik cahaya murni, sambil mendapatkan kekuatan menembus air. Menambah kekuatan riak cahaya, kekuatan serangan ini mencapai tingkat yang baru. Long Hao Chen memahami riak cahaya baru-baru ini, dan tidak benar-benar punya waktu untuk meningkatkan daya dorong petir sampai sekarang, tetapi meskipun demikian, Grand Fiends biasa dan tunggangan mereka tidak mungkin menghentikannya. Bekerja sama dengan Han Daoxi dan Li Xin, sisa pertempuran dengan cepat berakhir, dan keseluruhan kavaleri Grand Fiend dimusnahkan. Jika ada yang ingin melarikan diri, apa yang dapat mereka lakukan terhadap penganiayaan udara terhadap Unicorn Mawar? Masing-masing dari mereka dengan mudah dibuang oleh Li Xin. Hao Chen, kamu akhirnya kembali. Li Xin turun dari Rose Unicorn-nya dan kembali ke tanah. Tetapi pada saat dia tiba sebelum Long Hao Chen, dia menemukan dengan heran bahwa tubuh Long Hao Chen gemetar saat dia berdiri di sana. Mengikuti tatapan Long Hao Chen, dia menemukan bahwa di depan, Kair berdiri diam seperti patung. Bahkan dengan pertempuran intens yang terjadi di dekatnya, dia tidak memiliki reaksi apapun. Dia hanya berdiri diam di sana seperti boneka seukuran manusia. Kair, suara Long Hao Chen bergetar, dan dengan kilatan, Blue Rain, Hibiscus of Light menghilang secara mandiri dari tangannya. Mengambil beberapa langkah saat menggunakan teknik assault, dia tiba di depan Kair dalam hitungan detik. Dengan kilatan cahaya keemasan gelap, Kair berusaha mengangkat tangan kanannya, tetapi tetap tidak berhasil, karena dia langsung jatuh ke pelukan Long Hao Chen. Memegangnya erat-erat, Long Hao Chen langsung meluncurkan mantel suci tanpa ragu-ragu, menyelimuti Kair dan dirinya sendiri di dalamnya. Namun, dia dengan cepat menemukan bahwa hidup Kair tidak terancam sama sekali, hanya konsumsi energi spiritualnya yang sangat besar. Itu adalah kasus untuk energi spiritual internal dan eksternal. Setelah jatuh dalam pelukan hangat Long Hao Chen, dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu semua karena aku datang terlambat. Long Hao Chen merasa menyesal bahwa dia tidak kembali lebih awal. Dengan kecerdasannya, bahkan dalam keadaan kebingungan total, dia masih bisa dengan jelas menyadari mengapa rekan satu timnya bertempur dalam pertempuran hidup dan mati ini. Ini semua karena kesalahan penilaian saya. Saya percaya bahwa tidak ada setan yang akan datang ke sini untuk saat ini, itulah sebabnya saya menjauh begitu lama. Itu semua salahku? Long Hao Chen dipenuhi dengan celaan diri, sebelum akhirnya melihat mayat Raja Iblis yang dibantai. Iblis yang sangat besar ditemani oleh kuda iblis mimpi buruk. Long Hao Chen dengan lembut membelai kepala Kair, idiot, bagaimana kamu bisa menggunakan kompor samsara lagi? Ini semua salahku, menarik Kair dengan erat dalam pelukannya, Long Hao Chen merasa tertekan sampai dia tidak bisa bernapas. Saat dia memegang Kair dengan erat, matanya menjadi sangat merah. Bab 253. Rahasia Lin Xin. Long Hao Chen menaruh pil pemulihan besar di mulutnya sendiri, dan menundukkan kepalanya setelah mengunyahnya sedikit, menarik kerudung yang menutupi wajah Kair dan membiarkan cairan pil mengalir ke mulut Kair. Bibir Kair benar-benar terasa lembut, tetapi pada saat ini, bagaimana Long Hao Chen memiliki waktu luang untuk menyadarinya? Dicium oleh bibir Long Hao Chen dan merasakan nafasnya yang akrab, tubuh Kair sedikit bergetar. Beberapa reaksi, Long Hao Chen mengendurkan napas, dengan sangat hati-hati menggunakan energi spiritualnya untuk membiarkan pil cair menyebar ke tubuh Kair. Memeluknya erat, Long Hao Chen mengeluarkan tetesan air mata berkilauan dari matanya, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kair, indera manakah yang kamu kehilangan kali ini? Mungkin ini karena pil pemulihan spiritual besar, tetapi Kair sepertinya merasakan niat baik Long Hao Chen kali ini, dan jarinya sedikit bergerak. Dengan cepat, perubahan besar muncul di wajah Long Hao Chen. Indera penciuman, indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera perasa. Dari 6 indera 1, dia benar-benar kehilangan 4 indera. Kair sebelumnya memberitahu Long Hao Chen penjelasan sederhana tentang fungsi kompor spiritual samsara. Semakin besar kekuatan ofensif yang dia ingin keluarkan, semakin besar harganya. Fakta bahwa dia kehilangan 4 indera sudah berarti bahwa dia menggunakan kompor spiritual samsara mendekati kekuatan puncaknya. Jika musuh hanya sedikit lebih kuat, dan jika dia telah mengaktifkan 2 jalur terakhir kompor spiritual samsara, maka dia sangat mungkin tidak akan pernah bisa pulih darinya.
Diperlukan 1 bulan untuk pulih dari kehilangan satu indera, kecuali jika dia memiliki kompor spiritual yang akan mencegahnya kehilangan salah satu dari 6 inderanya setiap saat. Setelah meluncurkan aktivasi ketiga kompor spiritualnya, dia membutuhkan 2 bulan lagi untuk memulihkan indera keduanya, dan angka-angka ini bertumpuk. Untuk kehilangan 3 indera, dibutuhkan 4 bulan lagi. Artinya, untuk memulihkan pendengarannya, penglihatannya, dan seleranya, dia perlu 7 bulan. Dan jika dia terus menggunakan kompor spiritual samsara selama periode waktu ini, dia akan membutuhkan 82 bulan lagi hanya untuk memulihkan indera terakhir. Jika dia menggunakan kompor spiritual aktivasi kelima samsara, yang juga merupakan yang terakhir, maka keenam inderanya akan hilang selamanya, meninggalkannya sebagai zombie dalam satu tarikan napas. Tentu saja, jika dia menggunakan jurus itu, kekuatan membunuh yang keluar darinya akan menjadi seperti apa yang diandalkan oleh Scion of Samsara untuk melukai Kaisar Dewa Iblis saat itu. Dan lebih jauh lagi, selama 7 bulan berikutnya, indera Kair tidak akan kembali satu demi satu, tetapi dia harus menunggu 7 bulan terlebih dahulu sebelum memulihkan semuanya sekaligus. Kekuatan penghancur yang dahsyat datang dengan serangan yang tak tertandingi dari kompor spiritual samsara. Di tengah rasa sakit yang menusuk, Kair sepertinya tidak menyadari bagaimana dia harus mencoba menghiburnya, ketika tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya untuk melihat jauh. Di gunung seberang, timbunan iblis besar keluar dari sisi lain gunung, menaiki kuda iblis mimpi buruk dan menuju ke arah mereka. Dari kelihatannya, mereka berjumlah total sekitar 30 pengendara, meskipun kekuatan mereka saat ini tidak diketahui. Long Hao Chen dengan lembut meletakkan Kair di samping, sebelum perlahan berdiri, menatap Li Xin dan Han Daoxi, kalian berdua, jaga gua. Serahkan yang lainnya padaku. Melihat ekspresi Long Hao Chen, Li Xin tidak bisa membantu tetapi merasa kosong. Dalam dua pasukan pemburu iblis, dia adalah orang yang mengenal Long Hao Chen untuk waktu yang lama, tetapi selain dari sisi baiknya, dia belum pernah melihat ekspresi lain dengan intensitas seperti itu. Long Hao Chen saat ini memiliki mata yang sangat merah, dan dari tubuhnya muncul niat membunuh dingin yang menggigit, dengan esensi cahaya yang tidak stabil dilepaskan darinya. Mata tajam ini sepertinya saat ini dipenuhi dengan haus darah dan tidak ada yang lain. Luka serius yang diterima Kair dari penggunaan kompor spiritual samsara menyebabkan Long Hao Chen benar-benar meledak. Dia perlu melampiaskan amarahnya, menggunakan darah musuh untuk membasuh amarah yang meledak dari hatinya ini. Li Xin dan Han Daoxi tidak mengatakan apa-apa, segera kembali ke pintu masuk gua untuk menjaganya, dan Long Hao Chen mengambil armor Roh Kudus di tubuhnya. Pada saat ini, Long Hao Chen tiba-tiba merasakan perasaan sejuk yang keluar dari Pendant of Eternal Melody di dadanya, seolah-olah menenangkan rasa sakit dan murka yang keluar dari dirinya. Pada saat ini, Long Hao Chen menemukan dengan takjub bahwa seolah-olah lingkungan dipenuhi dengan energi aneh. Energi ini sepertinya menyebar ke Eternal Melody, sebelum menghilang tanpa suara. Apa itu? Dengan indranya yang lebih tajam dari orang biasa, Long Hao Chen mengikuti arah energi ini, menemukan keheranannya bahwa energi ini berasal dari almarhum Grand Fiends serta tunggangan mereka. Energi jiwa, ini energi jiwa. Otak Long Hao Chen sampai pada penilaian ini segera. Pendant of Eternal Melody sedang mengisi ulang Tower of Eternal Rest menggunakan jiwa almarhum. Pengetahuan ini tampaknya mengalir secara alami dari otak Long Hao Chen. Ketika dia akan masuk ke menara keabadian lagi, pelatihan masa depannya akan membutuhkan sejumlah besar energi jiwa untuk dilakukan. Meskipun menara abadi sudah dipenuhi dengan energi yang sangat besar, jika dia terus mengkonsumsinya, cepat atau lambat itu akan benar-benar habis. Dan sebagai pemilik Pendant of Eternal Melody, yang dengan sendirinya merupakan pintu masuk ke Tower of Eternity, dialah yang mengumpulkan energi jiwa ini. Dengan demikian, setiap mayat yang meninggal baru-baru ini, terlepas dari rasnya, akan diambil jiwanya oleh Pendant of Eternal Melody. Sebagai Scion of Light, Long Hao Chen merasa tidak sehat karena harus menanggung perasaan semacam ini. Tetapi dia tidak punya pilihan lain, karena Eternal Melody sudah menjadi bagian lengkap dari dirinya yang tidak dapat dia singkirkan. Selanjutnya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan dengan gegabah kepada orang lain. Hanya kepada ayahnya atau gurunya dia mungkin bisa mengungkapkan rahasia ini. Setelah memikirkan solusi ini, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Pada saat itu, dia tidak akan memikirkannya lebih jauh, dan dengan cepat melepaskan bagian luar dari senjatanya, Long Hao Chen merobek sebagian dari pakaian bela dirinya, mengaitkan punggung Kair ke miliknya sendiri, sebelum mengenakan armor Roh Kudusnya, yang bisa berubah bentuk menurut pemiliknya. Artinya, Kair sekarang benar-benar terhubung dengan tubuhnya sendiri. Long Hao Chen tahu bahwa Kair saat ini tidak mampu mendengar, jadi dia menarik lengan Kair di lehernya, sebelum menggunakan selembar kain untuk mengamankannya dengan erat.
Setelah itu, dia menulis kata-kata berikut di telapak tangannya, mulai dari sekarang, sampai kamu sembuh total, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan sisiku dan akan membawamu bersamaku dalam pertempuran. Aku tidak akan meninggalkanmu dan aku juga tidak akan berpisah darimu. Dahi Kair bersandar di leher Long Hao Chen, saat dua tetes air mata yang jernih perlahan jatuh. Hari ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kompor spiritual samsara sedemikian rupa. Setelah melepaskannya untuk ketiga kalinya, membunuh Vien Lord, seolah-olah dia kembali ke gua yang menakutkan di mana dia ditempatkan selama periode paling mengerikan dalam hidupnya. Hampir dihancurkan oleh ketidakberdayaan dan kesepian, yang semakin menambah kelemahan dari tubuhnya, Kair sepertinya merasakan kematian telah datang untuknya. Satu-satunya hal yang menyebabkan dia tetap berharap adalah keinginannya bahwa Long Hao Chen akan membuatnya hidup kembali. Dia berhasil kembali pada akhirnya. Di tempat terpencil ini, Kair merasa tidak berdaya. Tidak ada suara, tidak ada rasa, tidak ada penglihatan, tidak ada bau, dan di tengah rasa sakit, dia kembali. Ketika bau yang familiar ini muncul di persepsi Chai, dia segera gemetar saat menyadari. Harapan yang dia miliki jauh di dalam hatinya menjadi neraka, akan meledak darinya. Ketika Long Hao Chen mencium bibirnya, memberinya pil spiritual pemulihan hebat, perasaan yang dia terima dari kehangatan pil ini bersama dengan napas Long Hao Chen yang akrab membawanya, menariknya kembali dari ingatannya tentang hari-hari dia dipaksa untuk mengolah kompor spiritual dari samsara. Dan pada saat ini, tepat setelah dia merasakan kata-kata yang ditulis Long Hao Chen di telapak tangannya, perasaan itu akhirnya lenyap dari hati Kair, digantikan oleh perasaan bahagia yang luar biasa. Saya sangat bodoh. Selama saya memilikinya, bahkan jika seluruh dunia meninggalkan saya masih tidak sendiri lagi. Ada satu alasan yang dapat membuat seorang wanita rela tanpa pamrih membayar harga apapun untuk seorang pria, dan alasan itu adalah cinta. Merasa Kair menekan punggungnya, kakinya mengelilingi pinggangnya, Long Hao Chen merasakan rasa sakitnya meringankan dari perasaan lembut yang dia miliki. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah kavaleri Vien yang mendekat dengan cepat, perasaan perlu untuk melampiaskan amarahnya muncul sekali lagi di dalam hatinya. Itu bajingan itu mereka. Setan-setan itulah yang menyebabkan Kairku membutuhkan 7 bulan lagi sebelum memulihkan keadaan normalnya. Di tengah suara mendengung, Blue Rain, Hibiscus of Light muncul di tangan Long Hao Chen, dan dengan kilatan cahaya, pedang Roh Kudus muncul di tangan kirinya. Tubuhnya berkedip, mendarat di punggung Hao, dan Light Elemental Fiery Yating tetap setia sampai akhir, masih melepaskan halo pengumpulan spiritual untuk membantunya memulihkan energi spiritualnya. Mampu memulihkan 20 unit energi spiritualnya per detik, Long Hao Chen telah memulihkan hampir setengah dari energi spiritualnya selama periode waktu yang singkat ini. Musuh semakin dekat dan lebih dekat, dan di dalam gua, Li Xin membuka matanya lebar-lebar, menatap tajam ke arah Lin Xin. Apakah kamu tidak lebih dari omong kosong? Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa menggunakan satu pun teknik bola api untuk digunakan? Apa kau tahu berapa banyak dari hidupnya yang memaksa Yi Jun kelelahan untuk mengurung komandan iblis itu? Jika bukan karena kedatangan Hao Chen yang cepat, kita semua akan mati di sini hari ini. Apakah Anda benar-benar penyihir dari langkah kelima? Anda jelas tidak cocok disebut Demon Hunter. Tidak mengherankan jika Li Xin sangat marah. Dia dengan jelas melihat situasi sebelumnya di dalam gua, dan sedang dalam perjalanan untuk kembali secepat mungkin. Tetapi pada saat-saat terakhir, Lin Xin hanya merilis cincin api yang menentang, yang benar-benar membuat marah Retribution Knight yang tegas dan tegak itu. Karena semua orang mempertaruhkan segalanya dan berusaha sekuat tenaga, tetapi Lin Xin adalah satu-satunya yang tidak meluncurkan serangan sama sekali. Mempertimbangkan tingkat kultivasinya, jika dia telah meluncurkan mantra sihir api yang kuat pada saat itu, mungkin dia akan melukai komandan Vien itu dengan serius. Wajah Lin Xin agak kosong, mendengarkan pidato marah Li Xin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kenapa kamu tidak membalasnya? Apakah kamu laki-laki atau bukan? Dengan kekuatan pengendali yang begitu kuat, dan sebagai penyihir langkah kelima, kenapa kamu tidak bisa melepaskan satu mantra serangan pun? Saya benar-benar menyesal bahwa saya tidak menghentikan Hao Chen pada saat itu. Cukup, Li Xin. Han Yu berdiri di hadapannya dengan susah payah, dan Wang Yuan, Sima Xian serta Chen Yinger berkumpul di sisinya. Li Xin, kamu harus tahu bahwa Lin Xin adalah seorang alkemis. Menurut Anda, mengapa kami berhasil bertahan lebih lama dari Dian Yan, bertahan begitu lama? Itu karena kami meminum pil yang ditawarkan Lin Xin kepada kami. Lin Xin tidak bisa menyerang, tapi jika bukan karena dia, kita tidak akan bertahan cukup lama untuk Hao Chen bisa kembali. Lin Xin adalah bagian penting dari Demon Hun Squad kelas 21 kami. Investasinya jelas bagi kita semua, dan dia adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh tim kita.
Setiap orang memiliki kelemahannya sendiri, jadi mengapa itu tidak sama untuknya? Li Xin dengan marah menjawab, ya, setiap orang memiliki kelemahan, tapi menyerang adalah tugas seorang penyihir. Sebagai penyihir elemen api yang sangat merusak, bagaimana mungkin dia tidak bisa meluncurkan satu bola api pun, mengapa begitu? Saya hanya berharap dia memberi saya penjelasan yang jelas untuk itu. Jika suatu saat, Hao Chen tidak bisa menahan serangan musuh dan akhirnya harus mengandalkan serangannya untuk menghabisi musuh, apa yang akan terjadi? Mengapa dia harus begitu kuat jika dia tidak mampu meningkatkan kekuatanmu sedemikian rupa? Aku tidak ingin adik laki-lakiku melepaskan semua harapan saat melihatnya. Baiklah, aku akan memberitahumu. Lin Xin balas berteriak sebagai jawaban. Mengambil langkah cepat ke depan, dia tiba di sisi Han Yu. Tubuhnya bergetar hebat, dan wajah aslinya yang pucat menjadi benar-benar memerah. Aku adalah penyihir yang tidak bisa menyerang, yang tidak bisa melakukannya sama sekali. Anda baik-baik saja, situasi saya benar-benar berbeda dari Sima. Dia tidak bisa mempelajari sihir penyembuhan, tapi bukannya aku tidak bisa belajar. Selama saya mau, saya bisa belajar menggunakan sihir elemen api tanpa batas, tapi saya tidak mempelajarinya. Saya tidak bisa memaksa diri saya untuk mempelajarinya. Berhenti sejenak, Lin Xin sudah berlinang air mata. Pada saat itu, ibu saya adalah seorang yang lebih jenius di kuil penyihir daripada saya. Pada saat dia berusia 30 tahun, dia telah menerobos dari langkah ke-6 ke langkah ke-7, diakui sebagai jenius terhebat di generasinya. Ayah saya adalah seorang ahli dalam menggunakan sihir ofensif, dan dia menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari mantra api yang paling kuat, tetapi suatu hari, dia membuat kesalahan. Kesalahannya menyebabkan tubuhnya sendiri terbakar dalam api besar, dan pada saat itu, ibu saya kebetulan membawa saya untuk menemuinya. Dan untuk melindungiku, ibu menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir kekuatan ledakan yang mengerikan itu, bertemu dengan kematian yang kejam bersama ayahku. Meskipun saya baru berusia 5 tahun itu, saya tidak akan pernah bisa melupakan ledakan api yang mengerikan itu. Jika bukan karena sihir ofensif, bagaimana saya bisa kehilangan ibu saya? Jika bukan karena sihir ofensif, saya tidak bisa mempelajari sihir ofensif, dan tidak akan pernah menginjaknya dalam hidup saya. Saya tidak ingin melihat teman atau kerabat saya mati dengan tangan saya sendiri, karena sihir saya. Sejak hari itu dan seterusnya, tidak peduli bagaimana kakek saya mencoba memaksa saya tidak pernah setuju untuk mempelajari sihir ofensif, sampai sekarang. Tapi saya bukan omong kosong, saya menggunakan semua yang saya bisa untuk membantu tim saya. Jika suatu hari, situasi ini benar-benar muncul, maka saya pasti akan menjadi yang pertama dari semua orang yang mati, dan saya akan menggunakan mayat saya untuk membuktikan semua yang baru saja saya katakan. Selesai dengan kata-katanya, Lin Xin diam-diam menangis, dan Han Yu menghela nafas, dengan lembut menepuk pundaknya, mengatakan pada Li Xin, aku bisa memahami keadaan pikiranmu, tapi apakah kamu benar-benar harus membiarkan bekas lukanya keluar dari dirinya? Jantung, jika bukan karena alasan luar biasa semacam ini, mengapa dia tidak bisa mempelajari mantra ofensif? Bukan karena kami tidak peduli tentang hal-hal ini sehingga kami tidak pernah menanyakannya hingga sekarang, tetapi karena kami memilih untuk mempercayai rekan kami. Lin Xin akan selamanya menjadi bagian dari Demon Hun Squad kami. Shen Yin Wang Zuo, bab 254. Pembantaian. Long Hao Chen dengan tenang berdiri di punggung Hao, menatap kavaleri Grand Vien yang mendekat. Dorongannya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melampiaskan amarahnya pada musuh semakin kuat, dan pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang tajam saat merasakan kehangatan keluar dari tubuh Kair. Belum pernah sebelumnya dia merasakan kebencian terhadap apapun, tapi sekarang, kebencian yang dia rasakan terhadap Grand Vien Cavalry ini tak tertahankan. Demi saya, Kair harus menderita rasa sakit yang begitu hebat lagi. Bahkan jika aku harus mengorbankan setetes darahku yang terakhir, aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti Kair lagi. Saya akan membunuh semua iblis ini. Musuh semakin dekat dan lebih dekat, dan meskipun Long Hao Chen tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan penglihatannya, visinya sudah pada tingkat di mana dia bisa dengan jelas membedakan kekuatan musuh. Itu adalah Grand Vien Cavalry yang terdiri dari 30 orang, berukuran sama dengan yang sebelumnya. Memimpin mereka adalah Komandan Iblis dari langkah ke-6, tetapi kelompok ini tidak memiliki pembangkit tenaga listrik selain dia. Jelas, Grand Vien Cavalry beranggotakan 30 orang ini adalah tim cadangan seperti yang mereka temui, bertanggung jawab untuk memberikan dukungan. Setelah mendapatkan sinyal Vien Lord, mereka datang dengan kecepatan tercepat. Kabut emas terpancar dari Long Hao Chen. Itu menyebar melalui langit malam, menghasilkan cahaya yang terang dan menyilaukan mirip dengan mercusuar. Kavaleri Vien jelas melihatnya.
Mereka merasakan cahaya terang ini diisi dengan aura suci yang sama seperti Long Hao Chen merasakan energi spiritual tipe kegelapan. Menyimpan daya. Long Hao Chen jelas bisa merasakan kecepatan cepat di mana energi spiritual cair dalam dirinya terkonsentrasi. Pedang Roh Kudus di tangan kirinya didorong ke tanah di samping Hao, dan di tangan lainnya, Blue Rain, Hibiscus of Light diubah menjadi pedang ganda. Saat ini, dia memasuki kondisi pikiran yang menakutkan. Seiring dengan kemajuannya dalam kultivasi, kecepatannya mengumpulkan kekuatan spiritual menggunakan storing power jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan sejumlah besar energi spiritual yang kuat dituangkan ke dalam dua bilah Blue Rain, Hibiscus of Light dengan kecepatan tinggi. Hao juga mulai melantunkan dengan tiga kepalanya, masing-masing melantunkan mantra yang berbeda dalam tempo merdu yang tidak mempengaruhi kekuatan menyimpan Long Hao Chen. Itu lebih memiliki pengaruh timbal balik yang harmonis di atasnya. Pada saat ini, gua di belakangnya telah kembali tenang, dan hanya Li Xin yang berdiri di luar. Terkadang, perubahan muncul di wajahnya. Terkadang itu dipenuhi dengan penyesalan, terkadang dengan rasa bersalah, tetapi dia masih membawa kedua pedangnya dengan kuat dan mantap. Di dalam gua, semua mata terfokus pada Long Hao Shen, melihat sosok kecil namun tajam yang menampilkan kekuatan seorang pria yang bisa menandingi 10.000. Meskipun Long Hao Shen menghadapi batalion musuh sendirian, hal yang paling tidak biasa adalah bahwa baik anggota regu pemburu iblis kelas 21 dan pasukan pemburu iblis kelas 4 merasa aman. Seolah-olah, selama Long Hao Shen hadir, tidak ada yang bisa mengancam mereka. Setiap orang berusaha untuk memulihkan energi spiritual mereka sendiri. Setelah pulih sedikit, Luxi melepaskan mantra penyembuhan, memfokuskan penyembuhannya dengan prioritas pada Dian-Yan yang tidak sadar, yang luka-lukanya paling kritis. Menerima pukulan dari Vien Commander dengan hampir 10.000 unit energi spiritual, seperti disambar gunung. Jangankan perisainya, kedua lengannya hancur, dan bahkan tulang dada dan tulang rusuknya rusak sampai batas tertentu. Organ internalnya tidak terluka, tetapi jika bukan karena penyembuhan Luxi yang cepat, dia pasti akan mengalami gejala sisa karena patah tulang internalnya. Hao Shen, berhati-hatilah dengan kemampuan mereka untuk menggabungkan energi spiritual mereka. Li Xin berteriak ke arah Long Hao Shen. Mereka telah menghadapi Grand Vien Cavalry 2 kali. Pertama, sementara di bawah pengaruh Hao Yu's Essence of Disorder, Grand Vien Cavalry tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan untuk kedua kalinya, itu berkat gerakan Keir yang hebat sehingga serangan Grand Vien Cavalry berakhir dengan kematian Vien Lord, landasan kavaleri mereka. Pada saat itu, jika bukan karena pelepasan niat membunuh tajam Kai yang membuat takut Raja Iblis hingga mencegahnya menjadi titik fokus dari penyatuan energi spiritual mereka yang terkumpul, tidak ada yang mungkin bisa memblokir serangan ini. Dan sekarang, mereka menghadapi Grand Vien Cavalry untuk pertama kalinya tanpa kehadiran Keir untuk menarik perhatian musuh, dan tanpa kemungkinan Hao Iwe memasang serangan diam-diam ajaib, Long Hao Shen menghadapi Grand Vien Cavalry ini sendirian, tapi apakah dia bisa menang atas mereka sendiri? Di belakang Vien Cavalry ada selusin Grand Viens yang sedang bersiap untuk menggabungkan energi spiritual mereka. 20 Grand Viens lainnya dipisahkan dalam dua kelompok, satu untuk setiap sisi, dan mengelilinginya dari tiga sisi. Kekuatan penindas yang kuat meningkat tajam. Namun seseorang melihat situasinya, mereka akan mengatakan bahwa Long Hao Shen tidak mungkin menolak mereka semua. Tepat pada saat ini, Hao Iwe mulai bergerak, sosok besarnya meluncurkan Long Hao Shen, menyerbu ke arah Vien Commander yang merupakan target untuk energi spiritual gabungan. Sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6, Vien Commander cukup berpengalaman dan berpengetahuan luas. Melihat intensitas energi spiritual unsur cahaya yang mengelilingi Long Hao Shen, ia memutuskan bahwa energi spiritual manusia ini tidak dapat dibandingkan dengan miliknya, untuk tidak mengatakan fakta bahwa ia berada dalam keadaan energi spiritual gabungan. Mengungkap senyum jahat, Vien Commander melangkah di atas kuda iblis mimpi buruk, berdiri tegak dengan sempurna dan menyerang ke arah Long Hao Chen. Di punggungnya ada selusin Grand Vien Knight, tombak di tangan, dihubungkan melalui koneksi merah gelap energi spiritual, muncul seperti satu entitas, dan mengikuti Vien Commander saat mereka menyerang. Faktanya, Grand Vien dari kavaleri ini adalah elit-elit dari klan iblis.
Letakkan di medan perang setelah pelatihan menyeluruh, mereka adalah eksistensi dengan derajat yang sama dengan ksatria malaikat cemerlang manusia. Menarik kekuatan dari kemampuan energi spiritual gabungan mereka, mereka sebelumnya menyebabkan kerugian yang cukup penting bagi pihak Temple Knight. Setiap kali mereka bertemu mereka di medan perang, Temple Alliance akan memilih beberapa pembangkit tenaga listrik untuk menangani mereka. Long Hao Chen hanyalah satu individu, hanya mengendarai Hao, yang di punggungnya dia hanya berdiri, tetapi menghadapi komandan iblis yang api merah gelapnya naik dengan panik, menerangi segala sesuatu pada jarak 10 meter persegi. Saat membandingkan kekuatan kedua sisi, Long Hao Chen seperti anak kecil. Namun, serbuan Hao masih lurus dan tanpa ragu-ragu, menjaga front yang kuat. Pada saat ini, mantra dari mulutnya berhenti begitu saja. Tetapi jika seseorang memberikan perhatian khusus, dia akan menyadari bahwa pada saat ini, mata Hao menjadi ungu. Sisik di tubuhnya juga ditutupi lapisan tipis riak ungu. Kedua pihak semakin dekat satu sama lain, dari jarak 100 meter hingga 50, 30, 20, 10 meter. Sekarang, mereka sudah cukup dekat satu sama lain untuk meluncurkan serangan. Tepat pada saat ini Hao mengeluarkan lolongan yang memekakkan telinga dari ketiga kepalanya. Warna ungu yang intens bisa dilihat, keluar dari tiga kepala Hao. Adegan yang mengguncang bumi terjadi saat itu. Di bawah pengaruh teriakan keras Hao Yue, seluruh tubuh komandan iblis yang seluruhnya tertutup api merah tua, bergetar hebat, dan energi spiritual besar di sekujur tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan iblis-iblis kavaleri agung di belakangnya. Serta kuda iblis mimpi buruk mereka tampak seolah-olah mereka tiba-tiba mabuk bergoyang-goyah dari sisi ke sisi, tanpa sedikit pun jejak yang tersisa menggunakan kemampuan energi spiritual gabungan mereka. Cahaya keemasan, tiba-tiba merobek langit yang luas, memampatkan udara dengan suara ledakan yang dahsyat. Detik berikutnya, resonansi mendesis jelas menyebabkan kuda iblis mimpi buruk yang ditunggangi oleh VN Commander merasa pusing. Gelombang cahaya terang tiba-tiba menyebar di udara sekitarnya. Membunuh. Long Hao Shen berteriak dan Hao Yue dengan keras memukul komandan iblis dari depan, tapi yang paling aneh adalah bahwa komandan iblis ini, tiba-tiba tertutup benang emas, tiba-tiba menjadi tidak bergerak, sampai pukulan Hao Yue tiba. Selanjutnya, tombak di tangannya serta tubuhnya dan kuda iblis mimpi buruknya terlempar ke belakang, menjalani perlakuan yang sama dengan tuan mereka, dipotong menjadi dua oleh tangan Long Hao Shen. Jika Komandan VN sebelumnya dapat membenarkan kematiannya di tangan Long Hao Shen dari fakta bahwa ia sudah melemah dalam kekuatan ditambah serangan dari penindasan sihir Yi Jun serta cincin api penahan Lin Xin, menyebabkan serangan diam-diam Long Hao Shen berhasil, namun pembunuhan ini sama sekali bukan kebetulan, itu adalah pembunuhan instan setelah tabrakan, terhadap Komandan Iblis pada kondisi puncaknya, yang tidak mendapat kesempatan untuk menyerang satu pukulan pun terhadap Long Hao Shen. Tidak ada yang tahu seperti apa kemampuan lolongan ini, tapi setelah Long Hao Shen melewati 10 iblis besar yang berdiri di belakang Komandan Iblis, yang tersisa hanyalah tanah mayat, termasuk milik kuda iblis mimpi buruk. Tidak ada mayat yang tersisa utuh. Dan itu sampai pada tingkat di mana iblis besar ini dan tunggangan mereka tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Beberapa saat setelah melontarkan teriakan keras ini, seluruh tubuh Hao sama sekali tidak memiliki aura, matanya memulihkan warna aslinya. Tidak melepaskan sihir lagi, dia jelas terlihat agak lelah. Namun, dia cukup berguna dalam pertempuran. Setelah memotong energi spiritual gabungan penguasa Vian, Long Hao Chen mengendalikan aliran pertempuran. Dipengaruhi oleh efek dari lolongan Hao, Vian Commander tidak memiliki kesempatan untuk meluncurkan satu kemampuan efektif, dipotong menjadi dua bagian dalam keadaan teror total oleh Asura Strike. Sisa pertempuran hanya berjalan sebagai pembantaian satu sisi, di mana Long Hao Chen hanya memanfaatkan beberapa kemampuan. Charge, Assault, Lightning Thrust dan Instant Blast Cross-Shoot. Ini adalah kemampuan ksatria retribusi peringkat rendah yang pecah dengan kekuatan ledakan di tangannya. Dengan dukungan dari Light Elemental Fiery Yating di pundaknya, menggunakan kemampuan konsumsi rendah ini bukanlah beban sama sekali bagi Long Hao Chen. Setelah serangan Asura yang tersimpan, dia hanya memiliki beberapa ratus unit energi spiritual yang tersisa, tetapi melalui pemulihan energi spiritualnya yang sangat besar, dia tidak memiliki masalah dalam menangani musuh yang lain. Jangan lupa bahwa Long Hao Chen saat ini semakin dekat ke langkah ke-6 kultivasi. Di dalam gua, semua orang terpesona dan tercengang melihat pemandangan ini. Siluet emas bergerak tak terkendali saat menghancurkan segala sesuatu di jalurnya, berkedip dengan cahaya terang, dan meledakkan musuh berkeping-keping.
Selanjutnya, dia masih menggendong Kair yang kehilangan 4 inderanya. Satu orang, dia hanya seorang diri. Tetapi bertentangan dengan semua harapan, dia berhasil membantai kavaleri iblis agung yang kuat hanya dengan bantuan tunggangannya, langsung mengalahkan komandan iblis dari langkah ke-6 seolah-olah itu bukan apa-apa. Ini sudah benar-benar di luar jangkauan seorang ksatria langkah ke-5. Merasakan niat membunuh dingin yang menggigit dilepaskan dari tubuh Long Hao Shen, semua orang dari regu perburuan iblis kelas 21 merasa sangat bersemangat, sebaliknya mayoritas anggota pasukan pemburu iblis kelas 4 merasa malu. Bab 255. Pembantaian 2. Setelah melakukan kontak untuk waktu yang agak lama, anggota pasukan pemburu iblis kelas 4 merasakan dengan sangat jelas celah yang memisahkan diri mereka dari pasukan pemburu setan kelas prajurit ke-21. Pasangan kekasih dan inti tim yang dibentuk oleh Long Hao Shen dan Kair memiliki dampak yang membelah laut. Anggota lain juga memiliki kemampuan yang kuat untuk ditampilkan, dan terlebih lagi, bersatu secara total. Seluruh pembantaian ini berlangsung hanya 10 menit, dan Long Hao Shen tidak membiarkan satu musuh pun lolos. Ketika musuh terakhir akhirnya jatuh, dibunuh oleh pedang Roh Kudus saat menggunakan Final Gambit. Selama ini, Long Hao Shen mendapat manfaat dari dukungan dari Light Element Fairy Yating yang setia, menanggapi dengan sempurna tugasnya untuk membantunya memulihkan diri. Tidak melepaskan Kair di punggungnya, Long Hao Shen membuang sepasang kristal berdarah yang menempel di pedangnya yang berat, kembali ke pintu masuk gua bersama dengan Hao Yue. Long Hao Shen tidak memiliki mantra pemulihan yang tangguh dengan efek kerumunan, tetapi itu tidak berarti bahwa itu sama untuk Hao Yue. Dari inisiatifnya, iluminasi cahaya suci membanjiri setiap sudut gua. Persiapkan dirimu, semuanya. Aku akan membersihkan medan perang, jadi ayo berangkat dari sini dengan kecepatan penuh. Suara Long Hao Chen terdengar kasar, dan setelah dia selesai memberikan instruksi ini, dia berbalik dan berjalan keluar. Sambil berjalan, dia menyimpan mayat setiap Grand Vien dan kuda iblis mimpi buruk mereka di dalam Eternal Melody. Benar, Pendant of Eternal Melody juga merupakan alat penyimpanan. Adapun seberapa besar ruang yang dicakupnya, bahkan dengan kapasitas mentalnya saat ini, Long Hao Chen tidak dapat mengatakannya. Setelah melalui pembantaian masa lalu, Long Hao Chen memiliki perasaan yang lebih berbeda bahwa setiap kali dia membantai Grand Vien, jiwa rekannya akan segera tersedot ke dalam melodi abadi. Dan energi jiwa yang dia peroleh dari musuh yang baru saja dia bunuh bahkan lebih kuat dari energi yang dia terima dari mayat pertempuran sebelumnya. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa mengabaikannya sekarang. Sebenarnya, dia tidak memiliki pemahaman yang nyata tentang prinsip energi jiwa. Mengandalkan melodi abadi, Long Hao Chen dengan cepat menyapu medan perang. Ketika dia kembali ke sisi rekan-rekannya, kecuali dari Dian Yan yang masih pingsan, semua orang telah memulihkan kemampuan mereka untuk bergerak. Setelah menyaksikan Long Hao Shen menyapu medan perang tanpa kesulitan, Lin Xin tampaknya telah pulih dari mengingat-ingatannya yang menyakitkan. Setelah melihatnya mengumpulkan semua mayat Grand Vien dan Nigma Devil Horses, dia hanya bisa menatap dengan mata lebar. Ketika Hao Chen kembali, dia diam-diam mengisyaratkan dia untuk datang. Dengan punggung menghadap ke kelompok lainnya, dia menunggu Hao Chen. Long Hao Chen meliriknya sebelum diam-diam melihat ke bawah. Apa kabar semuanya? Long Hao Chen bertanya. Han Yu menjawab, kecuali dari Dian Yan yang mengalami luka serius, tidak ada yang harus memiliki masalah berjalan, hanya saja, untuk terus berjuang akan cukup menantang. Yuan, Sima dan saya meminum pil haus darah dan rohani. Saya juga khawatir bahwa babi kecil Yinger, McDull, dalam kondisi yang sangat buruk, dan tidak akan dapat terus menyerap kristal magis untuk bergabung dalam pertempuran. Luxi menjawab, sisi kita dalam situasi yang lebih baik, Han Daoxi dan Li Xin masih bisa terus bertarung, tetapi Yi Jun menyalakan kekuatan vitalnya sendiri, dan dengan demikian tidak sadar dan memulihkan energi spiritualnya. Saya akan membutuhkan setidaknya 3 jam lagi untuk meluncurkan mantra penyembuhan efektif kerumunan saya lagi. Dian Yan setidaknya akan membutuhkan 7 hari perawatan sebelum hampir memulihkan kekuatan bertarung. Xiao Mo kurang lebih sama dengan saya, dan akan mendapatkan kembali energi spiritual dalam waktu sekitar 3 jam lagi. Meskipun pertempuran ini berakhir tanpa kematian, itu bisa dikatakan sebagai tragedi total bagi pihak mereka. Satu-satunya yang masih memiliki kekuatan untuk terus bertarung adalah trio Long Hao Chen, Li Xin dan Han Daoxi. Kair, yang kehilangan 4 inderanya selama 7 bulan penuh,
bahkan lebih menyedihkan daripada Dian Yan yang terluka parah. Long Hao Chen dengan tenang mengangguk, menyatakan setelah beberapa saat perenungan, aku akan meminta Haoi menggendong Dian Yan dan Yi Jun, dan kita akan segera berangkat. Setelah maju lebih dalam ke pegunungan, tanpa tinggal dekat dengan tempat yang mencolok seperti Gua Desolate Hising, kita seharusnya bisa dengan mudah menyembunyikan diri. Di sana, kami akan menunggu semua orang memulihkan kekuatan sebelum mencoba kembali. Luxi diam-diam mengangguk sebagai jawaban, melihat Long Hao Chen dengan ragu-ragu. Long Hao Chen tahu apa yang dia pikirkan, tepat sebelumnya, saya merekam penjelajahan saya di Desolate Hissing Cavern, dan ini jelas bukan tempat yang bisa kita jelajahi secara menyeluruh. Setelah kita menemukan tempat untuk menetap, saya akan membagikan catatan eksplorasi dengan semua orang. Isi permata rekaman tidak dapat dipalsukan, atau setidaknya, tidak ada yang memiliki kemampuan ini di antara mereka. Keterampilan yang luar biasa dalam alkimia diperlukan untuk memungkinkan hal ini. Mendengar Long Hao Chen berkata begitu, Luxi segera merasa malu, dan dengan tenang mengangguk ke Long Hao Chen. Long Hao Chen berbicara, ayo pergi dari sini. Saat ini, saya menemukan mayat musuh. Sepertiga dari kristal ajaib akan menjadi milikmu untuk disimpan. Luxi buru-buru bereaksi, tidak perlu, kami tidak melakukan banyak hal. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada tegas, kami sekarang adalah satu tim, dan kami akan berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan kami. Tanpa Anda, rekan satu tim saya tidak akan bertahan cukup lama untuk saya kembali, jadi mari kita lakukan seperti yang saya katakan. Waktunya berangkat. Petik 2. Serangan balasan dari kompor spiritual Keir menyebabkan Long Hao Chen merasa sangat gelisah. Kelembutan yang dia miliki selama waktu normal telah hilang dan digantikan oleh sifat agresif. Tetapi dengan kekuatan dan kemampuan yang dia tunjukkan di sana, semua yang dia katakan terasa sebagai hal yang biasa, setidaknya anggota pasukan pemburu iblis kelas 4 diam-diam bersyukur. Sepertiga dari rampasan dari sejumlah besar Nigma Devil Horses dan Grand Fiends bukanlah angka kecil. Setiap orang sekali lagi berangkat untuk perjalanan mereka, dan meskipun mereka sebagian besar dalam keadaan sangat lemah, telah melukai orang di antara mereka, tubuh mereka jauh melebihi kekuatan orang biasa sebagai pejuang. Saat fajar menyentuh tanah, kelompok 13 tidak terburu-buru untuk meninggalkan punggungan gunung, malah menembus lebih dalam di bawah kepemimpinan Long Hao Chen. Setelah melewati dua puncak gunung, mereka akhirnya berhenti di area yang dipenuhi semak belukar. Itu adalah lembah dengan celah alami di tengahnya, tempat yang tepat bagi mereka untuk tinggal sementara. Ketika mereka memutuskan untuk berkemah di sana, hari sudah siang. Luxi menjadi anggota tim yang paling sibuk, tanpa henti memulihkan energi spiritualnya saat dia mengambil tugas menyembuhkan semua orang. Apa yang akhirnya membuat Long Hao Chen sedikit rileks adalah Keir secara bertahap memulihkan kemampuannya untuk bergerak. Pada saat ini, dia sedang duduk di dekat pintu masuk celah, membiarkan Keir untuk sementara bersandar pada tubuhnya. Keir tampaknya sangat tenang. Dia sekarang buta, bisu, tuli, dan tidak bisa merasakan, tetapi tampaknya dia tidak peduli tentang semua ini, hanya dengan tenang meringkuk di pelukan Long Hao Chen. Sementara yang lain sedang beristirahat, Han Daoxi mengambil alih tugas menjaga, dan Hao Chen menarik tangan Keir, menggunakan ibu jarinya untuk membentuk beberapa kata di telapak tangan Keir. Perlahan-lahan dia menulis narasi dari seluruh kejadian yang terjadi di Desolate Hissing Cavern. Keir tidak bisa mendengarkan, tapi bisa merasakan dan sebenarnya menikmati perasaan seperti ini. Saat dia membiarkan Long Hao Chen menulis karakter di telapak tangannya, dia bersandar padanya, seperti McDool kecil yang besar meringkuk di pelukan Chen Yinger. Lin Xin, kemarilah sebentar. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Li Xin tiba-tiba melambai pada Lin Xin, mengisyaratkan dia untuk mengikutinya. Lin Xin mengoceh, sedikit mengerutkan alisnya, tetapi masih memilih untuk mengikuti Li Xin ke dalam celah. Long Hao Chen hanya menatapnya dengan bingung, tetapi tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dalam hatinya, Li Xin adalah salah satu orang paling terpercaya yang dimilikinya. Dia memahami karakter kakak perempuannya dengan cukup baik, dan tidak tahu apa yang sebelumnya terjadi di dalam gua. Alih-alih mencatat itu, dia terus menulis beberapa kata di telapak tangannya. Yang lain berkultivasi di samping, dan tidak memperhatikan mereka. Celah itu sangat dalam, dan mereka terus berjalan sampai mereka berada lebih dari 200 meter di dalam gunung. Saat memandang jauh ke dalam, seseorang akan bisa melihat pemandangan yang luar biasa. Li Xin terus masuk, sampai tidak ada yang tetap melihatnya, sebelum akhirnya berhenti di jalurnya.
Lin Xin berhenti di belakang dengan wajah apatis, hanya menggunakan jari-jarinya untuk menyisir rambut hijau gelapnya sendiri, mengepang-kepang setelah menyatukannya dan bersandar pada batu dinding. Untuk apa kau memanggilku ke sini? Mencoba membunuhku untuk membungkamku? Li Xin dengan sedih menyatakan, sebagai seorang pria, apa yang kamu lakukan dengan rambut panjang seperti itu? Anda bahkan melakukan sesuatu seperti menganyamnya. Menurutku, kamu terlihat lebih dekat dengan seorang gadis. Lin Xin meringkuk bibirnya, menjawab, hei, itu disebut tampan, oke? Jangan bicara omong kosong hanya karena kamu tidak memahaminya. Li Xin dengan jijik menjawab, tampan? Apa kentut? Bicaralah lagi ketika kamu setengah tampan seperti Long Hao Chen. Perubahan sementara muncul pada ekspresi Lin Xin, dan ototnya segera mengeras. Apakah kamu baru saja memanggilku untuk menggangguku? Tentu, Kapten memiliki penampilan yang lebih baik dariku, tapi dia lebih terlihat seperti perempuan daripada aku. Li Xin tiba-tiba terdiam, menatap Lin Xin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Merasakan suasana yang aneh, Lin Xin tidak bisa menahan untuk tidak melihatnya, bingung. Maaf. Li Xin sedikit menundukkan kepalanya, itu kesalahanku, aku seharusnya tidak memaksamu untuk berbagi bagian dari masa lalumu, apalagi mengingat peristiwa menyakitkan itu ke dalam pikiranmu. Lin Xin sedikit gemetar, dan rasa sakit yang tak terhapuskan memenuhi kedalaman matanya. Menurunkan kepalanya, dia melemparkan rambut yang telah dia sisir selama ini ke punggungnya. Tidak apa-apa, cepat atau lambat seseorang akan menanyaiku. Sejujurnya, jauh di lubuk hati saya merasa jauh lebih baik sekarang. Lin Xin berkata dengan ekspresi sedih. Li Xin dengan tidak tergesa-gesa berjalan ke sampingnya, saya harus mendapatkan hukuman karena melakukan kesalahan seperti itu. Lalu, kutuk aku kembali. Atau, pukul aku, dan aku akan merasa lebih baik. Ekspresinya sangat serius. Berdiri di sisi Lin Xin, dia menawarkan sosoknya yang kuat namun halus sebagai semacam pengorbanan diri. Ekspresi Lin Xin berubah, Nona, berhentilah bercanda, bukan? Akankah aku mampu memukulmu? Aku tidak akan membalas. Li Xin buru-buru menekankan, itu dia, aku menuju saat itu. Lin Xin dengan tidak senang menyatakan, dan menoleh ke arah yang berlawanan untuk pergi. Li Xin menginjak kakinya, saya takut akan penilaian orang lain. Jangan kembali seperti itu, atau bagaimana aku bisa menghadapi rekan satu timmu? Cukup. Lin Xin tiba-tiba berbalik, dengan marah menjawab, apa gunanya aku harus memukulmu? Kamu tidak mengatakan sesuatu yang salah, aku hanya seorang pengecut yang tidak punya nyali untuk mempelajari sihir ofensif. Bahkan jika aku memukulmu dan mengutukmu, jangan katakan padaku bahwa kamu percaya itu cukup untuk mengurangi rasa sakit di hatiku. HMPF. Kata-kata Lin Xin berakhir dengan suara mendengus, dan mata aslinya yang besar tampak lebih besar saat dia memelototinya. Jika ada orang lain yang hadir, dia akan menggambarkan pemandangan ini sebagai sesuatu yang menakjubkan. Seorang ksatria yang cantik dan kuat pada saat ini meraih kepala penyihir, mendorongnya ke dinding batu di belakangnya, sebelum dengan keras mencium bibirnya. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Bab 256. Pembantaian. Pada saat ini, otak Lin Xin hampir mengalami korsleting. Bibir bersemangat Li Xin seperti lava, melelehkan semua amarah dan perasaan sedihnya. Saat ini, dia hanya merasakan seluruh tubuhnya menjadi lembut, jelas menjadi pucat saat dia menempel di sisi dinding, seolah-olah dia telah berubah menjadi semacam lukisan mural. Memisahkan bibirnya, Li Xin dengan cepat mundur sampai baju besinya menabrak sisi lain dinding dengan suara keras. Wajahnya yang menawan tampak merah tua, seperti warna mawar unicornnya. Meskipun dia tidak terengah-engah, payudaranya naik turun dan dia jelas tidak terganggu seperti biasanya. Ini harus dilakukan, Li Xin dengan keras berkata, tetapi memberikan kesan bahwa dia bisa jatuh kapan saja sekarang. Anda tidak bisa mengalahkan saya atau mengutuk saya sekarang. Wanita muda ini tidak sekaya Anda, dia juga tidak memiliki sesuatu yang berharga yang dapat dia berikan sebagai kompensasi kepada Anda. Ini hanya akan dilakukan, sekarang aku tidak berhutang apa-apa lagi padamu. Setelah dia selesai, dia dengan cepat berlari ke arah pintu keluar, sebelum tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah mengambil beberapa langkah, dia berbalik untuk melihat siluet seperti lukisan Lin Xin, dan tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan marah, bajingan, ada apa dengan penampilan sedih ini? Ini ciuman pertama wanita ini. Saat dia menyatakan itu, dia mengambil batu kecil dan melemparkannya ke Lin Xin, mengenai kakinya, sebelum berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan terbang. Lin Xin tampak kaku dan menoleh dengan gerakan berlebihan, melihat sosok Li Xin yang menghilang. Wajah pucatnya tiba-tiba memerah, apa dia baru saja menciumku dengan paksa? Menyentuh bibirnya sendiri, dia masih merasakan kehadiran perasaan yang bersemangat ini.
Tanpa menyadari waktu yang telah berlalu, dia berjalan kembali ke pintu keluar dengan dukungan dinding batu, kakinya masih terasa goyah dan lemah. Bertemu dengan Chen Yinger, dia diberi tatapan curiga, ada apa denganmu, bro narkoba? Apakah kamu demam atau apa? Bagaimana bisa wajahmu begitu merah? Aku baik-baik saja. Lin Xin menyentuh wajahnya yang terbakar, mencari tempat duduk dengan wajah lesu. Sejauh yang dia bisa lihat, Li Xin tidak ada. 3 hari penuh berlalu sebelum dua pasukan pemburu iblis memulihkan tingkat kekuatan bertarung minimal, meskipun ini tidak termasuk Yi Jun dan Dian Yan. Yang pertama telah melakukan cerukan yang besar dan perlu dirawat lebih lama, sedangkan yang kedua terluka parah dan belum pulih. Tapi meski begitu, mereka siap untuk bergerak lagi, dan hampir tidak bisa menghadapi musuh tapi tidak lebih. Selama 2 hari terakhir, Li Xin dan Lin Xin tampaknya saling menghindari, tetapi tidak bisa membantu tetapi kadang-kadang mencuri pandang ke pihak lain. Yang lain tidak buta, dan secara alami merasakan suasana aneh di antara mereka berdua. Hanya saja mereka saat ini berada di tempat yang berbahaya, dan semua orang memusatkan energinya untuk memulihkan kekuatan, jadi tidak ada yang memperhatikan mereka. Satu-satunya pemikiran mereka adalah bahwa hubungan antara mereka berdua agak canggung karena inkuisisi kuat Li Xin, tetapi dengan memberikan perhatian yang baik, orang akan menemukan bahwa wajah Lin Xin secara aneh memerah setiap kali dia melihat sekilas Li Xin. Kemarilah semuanya. Long Hao Chen berdiri di sisi Kair, meninggikan suaranya dan memanggil mereka bersama. Semua orang segera bereaksi, dan dengan cepat berkumpul di sisinya. Selama 3 hari terakhir, semua orang kecuali dari Kair, Yi Jun dan Dian Yan sebagian besar telah pulih. Saya yakin semua orang sangat ingin tahu tentang apa yang saya lihat di Desolate Hissing Cavern, tentang apa gua ini pada akhirnya. Aku akan menunjukkan semuanya. Dia agak malu karenanya, tetapi Long Hao Chen tidak mungkin mengungkapkan rahasia menara keabadian karena itu belum tentu merupakan hal yang baik. Mungkin itu bahkan akan membuatnya sangat tidak nyaman. Mendengar kata-kata Long Hao Chen, semua orang dengan rasa ingin tahu meliriknya, tetapi menunggu dengan hormat. Sebagai kapten dari Demon Hun Squad kelas 21, yang menjelajahi gua sendirian, jika Long Hao Chen ingin menyimpan semua yang dia temukan untuk dirinya sendiri, anggota dari Demon Hun Squad kelas 4 tidak akan memenuhi syarat untuk mengatakan apapun yang menentangnya. Tanpa Long Hao Chen, mereka bahkan tidak akan hidup. Tetapi Long Hao Chen meletakkan kartunya di atas meja dan dengan secara terbuka mengungkapkan semuanya, dia menunjukkan bahwa dia tidak memiliki keinginan untuk menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. The Recording Gem menampilkan gambar di bawah pengaruh energi spiritual yang disuntikkan oleh Long Hao Chen, dan dunia yang ada di dalam Desolate Hissing Cavern muncul di pandangan semua orang. Tidak dapat disangkal bahwa permata rekaman ini memang merupakan jenis harta karun yang langka. Tidak hanya merekam gambar, tetapi bahkan suara yang masuk. Long Hao Chen muncul di tengah gambar, ketika situasi di dalam Desolate Hissing Cavern mulai ditampilkan. Karena seluruh catatan sangat panjang, Long Hao Chen menggunakan energi spiritualnya untuk mengaturnya, mempercepat seluruh proses. Pada awal eksplorasi Long Hao Chen, dapat dilihat bahwa tubuhnya dikelilingi oleh fluktuasi energi spiritual yang begitu hebat, sehingga semua orang tidak bisa menahan perasaan dingin saat melihatnya. Meskipun mereka tidak mengalaminya secara nyata, mereka bisa membayangkan betapa kejamnya tekanan yang telah dialami Long Hao Chen. Ketika Long Hao Chen tiba-tiba melepaskan mantel suci, sosoknya tiba-tiba berhenti dan rekaman itu berhenti. Di bawah keheranan semua orang, Hao Chen menyatakan dengan nada serius, hasil eksplorasi ini tidak ideal, dan saya tidak tahu apakah gambar ini akan cukup bagi kita untuk mendapatkan misi yang disetujui sebagai selesai, tetapi di dalam Desolate Hissing Cavern, menahan suara mendesis itu membuatku mendapatkan pemahaman tentang kemampuan baru. Karena kita datang ke sini bersama, mempertaruhkan hidup kita berdampingan untuk menyelesaikan misi, saya bersedia berbagi kemampuan ini dengan Anda semua. Dengan cara ini, tugas ini tidak akan sia-sia tidak peduli bagaimana keputusan aliansi. Adapun apakah Anda akan dapat memahaminya, itu akan tergantung pada diri Anda sendiri. Petik 2. Kata-kata Long Hao Chen mengguncang semua orang seperti yang bisa dibayangkan, terutama 6 anggota pasukan pemburu iblis kelas 4, yang ekspresinya berubah total. Luxi membalas tanpa ragu-ragu, Kapten Long, kamu tidak perlu melakukan ini. Kemampuan yang diciptakan sendiri tidak perlu dibagikan dengan orang luar, itu bisa dikatakan sebagai bagian dari kemampuan Anda sendiri. Dalam situasi yang berbeda, mungkin Long Hao Chen tidak akan mengungkapkan rahasia kemampuan yang hampir tidak dapat dia pahami, tetapi karena rahasia yang dia simpan dalam bentuk Tower of Eternity, dia merasa sedikit malu terhadap demon level prajurit keempat. Hun Squad. Karakternya yang baik hati membuatnya melakukan ini sebagai upaya untuk menutupi ketidaktulusannya.
Long Hao Chen mengungkapkan senyuman, kemampuan yang aku pahami ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari siapapun. Ini lebih cocok untuk prajurit jarak dekat. Jangan menolaknya, Kapten Luke, karena aku sudah banyak bicara, aku akan melakukannya. Selanjutnya, tolong dengarkan dengan perhatian semuanya. Saya akan memberitahu Anda tentang seluruh proses pemahaman saya, dan apakah Anda berhasil mempelajarinya atau tidak akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Saya menamai kemampuan baru ini, Ripples of Light. Saat dia mengatakan ini, mantel suci dilepaskan dari tubuh Long Hao Chen, dan dia mengisyaratkan Li Xin dengan gerakan, "Kak, luncurkan serangan terhadap mantel suci saya." Lakukan perlahan, agar semua orang melihat dengan baik. Li Xin menatap Long Hao Chen tanpa daya. Kelemahan terbesar dari adik laki-lakinya ini terlalu jelas. Jangan lupa ini adalah kemampuan yang diciptakan sendiri yang berharga. Namun, dia masih bertindak sesuai dengan instruksi Long Hao Chen. Di matanya, wataknya sebagai pemimpin hanya meningkat seiring waktu. Jadi karena dia memilih untuk melakukan ini, dia harus punya alasannya sendiri. Aura merah menyala diarahkan ke mantel suci dan Li Xin menggunakan energi spiritualnya untuk mengirim potongan ke arah mantel suci. Tetapi pada saat potongan ini bersentuhan dengan mantel suci, suara mendengung tiba-tiba bisa terdengar, dan Li Xin segera membuka lebar matanya. Dia benar-benar terkejut melihat bahwa luka itu dibelokkan tanpa kesempatan untuk menembus mantel suci Long Hao Chen. Karena semua orang memperhatikan dengan cermat, mereka dengan jelas melihat bahwa pada saat energi spiritual Li Xin masuk ke dalam mantel suci, seluruh mantel suci memancarkan semacam riak yang ganas. Riak-riak itu adalah penyebab tiba-tiba peningkatan kekuatan pertahanan mantel suci, sehingga mampu menangkis potongan Li Xin dengan mudah. Long Hao Chen terus berbicara, kemampuan yang disebut riak cahaya ini adalah sesuatu yang aku pahami di dalam Desolate Hissing Cavern. Anda harus tahu seberapa kuat dampak suara mendesis itu, bukan? Nah, Ripples of Light akan membawa amplifikasi semacam ini ke kemampuan ofensif dan defensif Anda. Ia mampu memperkuat kemampuan menyerang dan bertahan kita dengan sangat mengorbankan konsumsi energi spiritual yang meningkat. Petik 2. Selanjutnya, Long Hao Chen meriwayatkan tanpa syarat seluruh proses pemahamannya yang mengarah pada penciptaan riak cahaya, dan menunjukkannya sekali lagi kepada orang lain. Itu seperti yang dikatakan Long Hao Chen. Riak cahaya tidak cocok untuk panggilan sihir, dan hanya petarung jarak dekat yang bisa menggunakannya. Setiap orang memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa hebatnya kegunaan kemampuannya. Han Daoxi merasa bahwa riak cahaya dapat menghasilkan peningkatan yang luar biasa pada kekuatan ofensifnya, sedangkan prajurit perisai seperti Dian Yan merasa bahwa manfaatnya lebih untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya sebagian besar. Setelah akhir rekaman, Long Hao Chen memberikan narasinya sendiri, berbicara tentang menara cahaya yang muncul di saat-saat terakhir sebelum para hantu melemparkan diri ke arahnya. Saat ini, saya merasakan sakit luar biasa datang dari otak saya. Seolah-olah para hantu ini mencoba merebut tubuh saya dengan paksa. Pada saat inilah Hao datang, memanfaatkan serangan jiwa untuk mengusir mereka. Setelah momen ini diikuti periode pingsan, dan pada saat saya kembali ke akal sehat saya, menara itu sudah menghilang. Dari awal hingga akhir, saya belum melihatnya dengan cukup jelas untuk menentukan apa itu. Kemampuan merekam recording game juga tampaknya terpengaruh, karena tidak merekam apapun yang terjadi selama saya dalam keadaan pingsan. Namun, saya dapat yakin bahwa meskipun menara itu masih ada, itu bukanlah sesuatu yang dapat kita hadapi dengan tingkat kultivasi kita. Long Hao Chen telah berpikir jauh sebelum datang dengan cerita ini, dan masih merasa bersalah jauh di dalam ketika menceritakannya. Tapi memikirkan keterkejutan yang diberikan para ahli nujum pada dunia manusia, dia akhirnya mempertahankan sikap yang kuat, menceritakan kisah setengah nyata ini kepada rekan-rekannya sendiri. Setelah dia selesai, hal yang paling spektakuler baginya adalah tidak ada yang mempertanyakan laporannya. Jelas bahwa dengan kekuatan suara mendesis yang muncul dalam rekaman, mereka bahkan tidak mungkin berhasil sejauh dia, dan tidak mungkin melakukan yang lebih baik dari Long Hao Chen. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan misi. Han Daoxi berkata dengan nada malu, "Kapten Long, karena seperti yang kau katakan, rekaman ini setidaknya akan memberi kita setengah hadiah saat kembali. Itu kemampuanmu itu, bisakah kita?" Bab 257. Kota Modu, I. Han Daoxi dengan jelas mengungkapkan pikiran semua petarung jarak dekat. Melihat tatapan bersemangat di matanya, Long Hao Chen mengangguk sebagai jawaban sambil tersenyum. "Iya. Kemudian saya akan memberikan beberapa petunjuk kepada semua orang tentang cara menguasai keterampilan ini. Setelah beberapa waktu istirahat, kami akan memikirkan bagaimana kembali ke aliansi." Untuk beberapa waktu, semua orang memusatkan perhatian mereka pada kemampuan riak cahaya. Jauh di lubuk hati mereka, semua orang bersyukur terhadap Long Hao Chen.
Kemampuan yang diciptakan dari pemahaman individu yang diajarkan ke seluruh kelompok adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah aliansi. Pada saat ini, bakat pemahaman mereka ditampilkan secara maksimal. Han Yu adalah orang pertama yang memahami rahasia Replay of Light, memahaminya setelah sehari, dan yang kedua adalah Sima Xian. Meskipun Sima Xian adalah seorang pendeta, ia adalah seorang pendeta pengamuk menggunakan kekuatan fisiknya, dan menguasai riak cahaya seperti yang dilakukan Han Yu. Sebagai perbandingan, jauh lebih sulit bagi pendeta seperti dia untuk mempelajari kemampuan yang diciptakan sendiri dari seorang kesatria, jadi dia jelas lebih lambat dalam prosesnya daripada Han Yu. Long Hao Chen tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat melihat adegan ini. Itu menunjukkan bahwa pada saat seseorang kehilangan barang, dia akan mendapatkan yang lain. Sima Xian adalah seorang pendeta yang tidak dapat mempelajari sihir penyembuhan, tetapi sangat berbakat dalam mempelajari kemampuan menyerang. Sebaliknya, di sisi pasukan pemburu iblis kelas 4, 3 prajurit jarak dekat tidak memiliki hasil sedikit pun, dan hal yang sama berlaku untuk Li Xin. Long Hao Chen tidak menyuarakannya, tetapi memahami bahwa pemahaman individu seseorang terkait erat dengan energi spiritual internal bawaan mereka. Fakta Sima Xian dan Han Yu dapat dengan cepat memahaminya terkait dengan energi spiritual internal mereka, yang mencapai 80 setelah pembagian bakat bawaan, dan juga karena mereka memiliki atribut cahaya. Seluruh pemahamannya dibangun dalam kaitannya dengan elemen cahaya, jadi secara alami menjadi lebih mudah bagi mereka untuk mempelajarinya daripada yang lain. Setelah 3 hari berlalu, Dian Yan dan Han Daoxi menyerah untuk mencoba memahami riak cahaya, dan meskipun Li Xin dan Wang Yuan belum berhasil, mereka berbagi tekad yang luar biasa, dengan susah payah berlatih setiap hari. Mencari utilitas yang sangat besar yang bisa dibawa oleh kemampuan Offensive Ripples of Light kepada mereka, dan melihat konsesi yang Long Hao Chen lakukan untuk membagikannya, mereka telah membuat keputusan yang kuat untuk tidak menyerah apapun yang terjadi. Tentu saja, tekad tidak cukup untuk melengkapi perbedaan dalam kekuatan pemahaman, jadi sulit untuk mengatakan apakah mereka akan berhasil mempelajarinya atau tidak. Tapi selama mereka mencoba, mereka juga punya peluang untuk sukses. Saat Luxi menyaksikan seluruh proses ini sebagai penonton, dia tidak bisa menahan nafas dalam hati. Tampaknya pasukan pemburu iblis mereka tidak akan pernah mengejar Long Hao Chen apapun yang terjadi. Setidaknya kecuali mereka secara ajaib bertemu dengan pertemuan yang menentukan atau mendapat kesempatan seumur hidup. Sejak mereka tiba di sana, 7 hari sudah berlalu. Han Daoxi mengintai sekali lagi, menentukan bahwa sisi Desolate Hissing Cavern sudah sepenuhnya dikendalikan oleh tentara iblis. Dia tidak berani mendekat, tetapi melaporkan situasinya kepada semua orang. Dekat dengan Desolate Hissing Cavern, setidaknya ada 3 Vien Lord, dan sangat mungkin keberadaan lain yang bahkan melampaui mereka juga ada di dekatnya. Jelas, hilangnya lebih dari 100 Grand Viens membuat mereka turun tangan secara pribadi. Sepertinya mereka juga sangat bertekad untuk mendapatkan harta karun dari Desolate Hissing Cavern. Luxi menemukan Long Hao Chen untuk langsung melapor kepadanya, "Kapten Long, tentara iblis ada di luar, tapi seharusnya tidak mendekati kita. Dian Yan dan Yi Jun sebagian besar sudah pulih, dan mengesampingkan peralatan yang hancur, kedua tim kami pada dasarnya berada pada kondisi optimal. Bukankah kita harus memikirkan cara untuk kembali?" Long Hao Chen mengangguk sebagai jawaban, "Itu benar, kita tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Tapi kakak perempuanku dan Yuan masih mencoba untuk memahami riak cahaya. Jika kita menyela mereka sekarang, saya khawatir mereka tidak akan memiliki kesempatan di masa depan untuk memahaminya. Sekarang, jika kita ingin kembali ke aliansi secepat mungkin, solusi terbaik kita adalah menggunakan metode yang sama seperti dalam perjalanan kita ke sini. Kami akan menggunakan rute klan bulan." Luxi memulai, "Apakah Anda mengatakan bahwa kita harus mencari Presiden Kamar Dagang Yue itu?" Long Hao Chen mendongak, karena dia dikendalikan oleh Kair, dia tidak bisa menggunakan trik apapun. Dengan perlindungannya, kita seharusnya bisa menyisihkan kekuatan selama kita kembali ke aliansi. Luxi berkomentar, "Tapi ini masih berbahaya. Bagaimana jika Yue dengan ceroboh mencoba mengekspos kita? Bukankah?" Long Hao Chen menjawab, "Saya sudah memikirkan hal ini. Meski kecil kemungkinannya, kita tidak bisa mengesampingkannya. Saya berencana untuk pergi ke markas klan bulan sendirian. Yue sudah memberitahuku lokasinya. Itu adalah Istana Bulan, yang terletak di sisi Istana Dewa Iblis di Provinsi Tengah. Saya akan mencarinya sendiri, dan jika semuanya berjalan dengan baik, saya akan membawanya ke sini. Ini akan menjadi cara teraman. Dan dengan hubungan darah antara Hao dan diriku, bahkan jika aku mengalami bahaya, aku tidak akan punya masalah untuk melarikan diri." Luxi melirik Long Hao Chen, dan mengungkapkan senyum pahit. "Dibandingkan denganmu, Kapten, aku hanyalah orang yang tidak berguna." Long Hao Chen menepuk pundaknya, "Kapten Luke, jangan katakan itu.
Jika bukan karena kehadiran Anda, kami tidak akan berhasil sejauh ini. Kami adalah anggota tim yang sama, dan berhasil meraup sejumlah besar poin kontribusi. Sebagai sebuah tim, penyembuhan Anda adalah yang paling dibutuhkan setiap orang. Biarkan saja, saya akan berangkat malam ini. Aku serahkan sisi ini padamu. Kair telah kehilangan 4 inderanya dan tidak bisa diteleportasi bersama dengan Hao, jadi aku harus meninggalkannya di sini. Jika Anda menemui bahaya di sini, Hao akan segera memberitahu saya dan saya akan segera kembali. Luxi mengangguk, kamu bepergian dengan mudah, aku akan berhati-hati untuk menjaga agar kita tetap tersembunyi. Melalui pertukaran kata yang sederhana, kedua kapten memutuskan rencana masa depan tim. Long Hao Chen kembali ke sisi Kair, dengan ringan menarik tangannya, dan menulis beberapa kata yang telah dia putuskan sebelumnya. Kair meringkuk di depannya, menggunakan jari-jari rampingnya untuk menulis di telapak tangannya kata-kata, jangan terlambat untuk kembali. Tidak menghalangi dia sedikit pun, dan tidak bersikeras untuk tetap di sisinya. Kair sama seperti biasanya, selalu memberikan pertimbangan pada Long Hao Chen. Memberinya pelukan lembut dan merasakan kelembutannya, ekspresi Long Hao Chen akhirnya mengendur. Dia bertekad, bahwa setelah kembali, dia tidak akan menerima misi lain sampai Kair memulihkan keempat inderanya, dan memilih untuk menemaninya di kota suci selama masa sulit ini. Lin Xin, kemarilah. Long Hao Chen menelepon Lin Xin, yang sedang sibuk membuat pil di dekatnya. Lin Xin harus memikul beban membuat pil, jadi Long Hao Chen menyiapkan ruang khusus agar dia memperbaikinya di lingkungan tenang yang cocok untuknya. Mendengar panggilan Long Hao Chen, Lin Xin buru-buru berlari ke sisinya, Kapten, beberapa hari terakhir ini baik-baik saja bagiku. Meskipun petualangan ini ternyata dipenuhi dengan banyak bahaya dan kesulitan yang tak terhitung, kami mendapatkan lebih banyak materi bagus dari sebelumnya. Hanya saja tempat ini agak sederhana dan kasar, jadi saya belum bisa mulai meneliti produk baru. Tapi setidaknya, saya akan membuat beberapa pil yang sama seperti sebelumnya. Sebagian besar energi saya diarahkan untuk membuat pil pemulihan hebat. Saya harus datang dengan gelombang pertama hari ini. Saya memperkirakan seharusnya tidak ada masalah untuk membuat 7 atau 8 set. Seperti yang dikatakan Long Hao Chen sebelumnya, semua orang benar-benar diperlukan dalam tim ini. Kegunaan pil Lin Xin, seringkali pada saat-saat genting adalah sesuatu yang dialami setiap orang secara pribadi. Tentu saja, pil boosting spiritual dan pil haus darah memiliki kegunaan tertentu, tapi yang paling dibutuhkan tim saat ini adalah pil pemulihan hebat. Bagaimanapun, mereka sudah menggunakan jumlah yang baik dari dua jenis sebelumnya. Dengan membuat lebih banyak pil pemulihan hebat, mereka dapat berbagi beberapa dengan pasukan pemburu iblis kelas 4. Tentu saja, ini akan ditukar dengan beberapa poin kontribusi. 100 poin kontribusi per pil. Ini adalah harga yang disimpulkan Lin Xin. Dengan kata-katanya sendiri, itu adalah harga yang agak rendah. Lin Xin memiliki sifat mutlak dari seorang pengusaha yang tidak bermoral. Pada akhirnya, dia tidak mengumpulkan poin kontribusi Demon Hun Squad tingkat prajurit keempat, menjamin 3 pil pemulihan besar per orang dengan imbalan semua materi dari mayat binatang yang dikumpulkan oleh pasukan pemburu iblis kelas 4. Ini termasuk mayat binatang ajaib yang sudah mereka simpan sebelumnya, kristal ajaib yang mereka miliki. Semua perangkat penyimpanan di sisi Luxi dikosongkan dari mayat binatang ajaib di dalamnya. Itu untung besar, tapi Lin Xin adalah satu-satunya yang tahu berapa untungnya ini. Long Hao Chen mengangguk, menjawab, saya tidak menelepon Anda untuk menanyakan tentang situasi mengenai pil. Ini adalah bidang yang sama sekali tidak kami mengerti. Semuanya diserahkan padamu dalam hal ini. Lin Xin terkejut, bertanya dengan ragu-ragu, lalu kau memanggilku untuk apa, Kapten? Long Hao Chen melirik orang lain di dekatnya, sebelum merendahkan suaranya, aku ingin bertanya padamu apa yang terjadi antara kakakku dan kamu. Ada yang salah di antara kalian akhir-akhir ini? Lin Xin melompat mundur, hampir jatuh, dan di wajahnya muncul semacam jejak merah mendidih. Benarkah ada sesuatu? Long Hao Chen bertanya. Tidak ada. Lin Xin bergegas untuk membela diri, bagaimana bisa terjadi sesuatu antara Nona Li Xin dan saya? Tidak ada yang terjadi, sungguh. Long Hao Chen dengan sedih menjawab, pertunjukanmu benar-benar tidak sampai banyak. Lihatlah wajah Anda jika Anda memiliki cermin, Anda bahkan lebih memerah daripada gadis kecil paling girly di antara gadis kecil. Pergi, aku akan bertanya pada kakakku nanti. Jika saya mengetahui bahwa Anda mencoba menggertaknya, Anda akan tahu. Lin Xin menunjukkan wajah pahit, Kapten, oh Kapten yang Maha Kuasa, biarkan aku lolos kali ini. Sungguh kehilangan muka, saya benar-benar tidak ingin mengatakannya. Long Hao Chen menunjukkan wajah yang serius. Lin Xin, kakakku yang salah menegurmu. Tapi bagaimanapun ini adalah misi bersama antara dua regu kita, di mana kita harus saling membantu dan mempercayai pihak lain. Saya tidak ingin ada dendam di antara kalian berdua, jika tidak, ini mungkin memiliki efek bencana selama kita mengalami bahaya.
Kamu mengerti? Lin Xin memang sangat tidak berdaya, bos, tolong jangan terlalu serius. Aku tidak pernah menaruh dendam pada Nona Li Xin. Aku. Long Hao Chen menatap lurus ke arahnya, menunggu kata-kata berikutnya. Bab 258. Kota inti Modu 2. Lin Xin menatapnya bimbang sebelum akhirnya menginjakkan kakinya di tanah. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu. Kakakmu memanfaatkanku dan dengan paksa menciumku. Apa? Long Hao Chen tidak pernah mengharapkan ini, dan teriakan kejutan ini begitu keras sehingga menyebabkan semua orang melihat ke atas dengan waspada. Bos, diamlah, atau apalagi, bagaimana Anda berharap saya memiliki rasa malu yang tersisa? Lin Xin berkata dengan canggung, wajahnya memerah. Ekspresi Long Hao Chen menjadi tidak sedap dipandang. Lin Xin, saya tidak peduli dengan narsisme Anda, tapi bagaimana Anda bisa menjadi cukup narsis untuk mengklaim sesuatu seperti itu? Bagaimana bisa adikku memaksamu menciummu? Jangan lupa dia perempuan, dan Anda sedang memfitnah kemurnian seseorang sekarang. Lin Xin tampak terbelah antara tawa dan air mata. Bos, bagaimana aku bisa mencoba membodohimu? Jika bukan karena Anda, saya bahkan tidak akan berada di Demon Hun Squad ini. Biar aku jelaskan semuanya padamu. Dia benar-benar tidak bisa menyembunyikannya lagi, dan mendekati telinga Long Hao Chen, memberitahunya tentang kesalahpahaman yang terjadi antara Li Xin dan dirinya sendiri, bagaimana dia datang mencarinya, dan memberitahunya tentang semua yang terjadi di antara mereka berdua. Setelah mendengar ceritanya, Long Hao Chen menjadi berwajah batu. Melihat Li Xin yang dengan susah payah fokus pada pelatihan, dia tidak bisa berkata-kata. Apa ini, Kak? Kamu terlalu berani kali ini. Karena takut Long Hao Chen tidak akan mempercayainya, dia meniru gerakan Li Xin, membalikkan tangannya untuk menutupi kepalanya bersama dengan telinga Long Hao Chen. Bos, Anda tahu, ketika Nona Xin melakukan ini, dia memiliki tangan yang memegang punggungnya. Kepalaku, itu dan jangan lupa dia seorang ksatria. Aku hanya seorang penyihir, bahkan jika aku ingin melawan, aku tidak bisa melakukan apapun selain berjuang. Lalu, melihat wajah sedihnya, Long Hao Chen dengan tidak senang membalas, kaulah yang mengambil keuntungan di sini. Kakak saya adalah seorang gadis yang Anda kenal, dan itu adalah ciuman pertamanya. Bagaimana Anda bisa tidak puas setelah mengambil keuntungan sebesar itu? Lin Xin berkata dengan suara rendah, bos, saya bukannya tidak puas atau apapun. Hanya saja saya tidak memanfaatkan sama sekali. Itu juga ciuman pertamaku loh. Long Hao Chen menatapnya dengan tidak yakin, mungkinkah kamu masih memiliki sesuatu seperti ciuman pertama? Bagaimana dengan wanita muda yang sepertinya siap memakan Anda di rumah lelang? Seseorang bisa menyebut Anda seorang wanita dengan pasti, bagaimana itu bisa menjadi ciuman pertama Anda? Saya bahkan tidak akan terkejut mendengar bahwa Anda pernah memiliki 10.000 sebelumnya. Lin Xin berteriak dengan ketidakpuasan, bos, saya mengatakan yang sebenarnya. Saya paling sedikit narsistik, tapi saya murni sampai inti. Di bawah pengawasan ketat kakek, jika aku benar-benar berani berurusan dengan seorang gadis, dia pasti tidak akan melepaskanku. Dan tahukah Anda, saya hanya beberapa tahun lebih tua dari Anda, dan saya bahkan belum 20 tahun sekarang. Aku tidak terlalu cepat dewasa loh. Jika aku melakukan hal-hal kotor pada perempuan setiap hari, bagaimana bisa aku menjadi alkemis yang luar biasa? Ekspresi Long Hao Chen berubah menjadi sangat terkejut, dan lama kemudian, dia mencoba bertanya, apa yang kamu rencanakan? Perlakukan seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Lin Xin dengan tidak senang membalas, ini adalah ciuman pertamaku, pertama kalinya. Bagaimana saya bisa memperlakukannya seolah-olah itu tidak terjadi? Ditambah sudah diambil seperti itu. Aku. Long Hao Chen meremas kepalanya dan menjawab, sudah cukup, kembali membuat pilmu. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang ini. Pikirkan sesuatu sendiri. Hanya ada satu hal yang saya minta dari Anda. Anda tidak diizinkan untuk menyakiti adik saya. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Xin mengangguk ringan, tiba-tiba merendahkan suaranya. Sebenarnya, aku lebih suka gadis yang lebih tua. Dan Nona Xin cukup cantik. Bos, beritahu aku, jika aku mengejar kakakmu Siner, apakah aku punya kesempatan? Jangan tanya aku juga tidak tahu. Tetapi ketahuilah bahwa jika Anda mencoba, Anda mungkin memiliki kesempatan, tetapi Anda tidak akan memiliki kesempatan jika tidak melakukannya. Jika Anda benar-benar bertekad, lakukan saja. Aku akan menuju ke tempat klan bulan untuk mencari jalan keluar bagi kita. Berpikirlah baik-baik sebelum bertindak. Lin Xin melanjutkan berbicara, saya telah memikirkan sesuatu hari ini. Aku tidak tahu kenapa, tapi sejak ciuman ini, aku tiba-tiba menyadari bahwa Nona Xin menjadi semakin cantik di mataku. Aku berpikir untuk mengejarnya, tapi aku tidak begitu tahu bagaimana seharusnya.
Saya tidak memiliki pengalaman dalam hal ini, bos, tidak bisakah Anda mengajari saya? Long Hao Chen menunjukkan reaksi yang tidak bahagia, bagaimana saya bisa mengajarimu? Melihat bahwa Anda tidak memiliki pengalaman langsung, jangan bilang Anda pikir saya punya. Lin Xin tidak ragu-ragu untuk menjawab, tentu saja kamu punya, berapa umur Kair? Sejak kamu memegangnya, bagaimana kamu bisa mengatakan kamu tidak punya pengalaman? Pergilah. Menendang Lin Xin yang membawa senyum jahat, Long Hao Chen berbalik ke arah Kair tanpa memperhatikannya lebih jauh. Seiring dengan berlalunya waktu, Long Hao Chen semakin memahami karakter Lin Xin secara bertahap. Baik dalam hal penampilan, watak alami, kemampuan atau latar belakang, dia benar-benar di atas Lin Xin. Jika dia benar-benar tulus, ini bukanlah sesuatu yang buruk. Tapi semuanya akan tergantung pada takdir, dan dia tidak berencana untuk campur tangan dalam hal ini. Dia percaya bahwa penilaian kakak perempuannya sendiri akan cukup baginya untuk membuat keputusan sendiri. Dari barat, malam perlahan menyelimuti bumi, dan Long Hao Chen tanpa suara meninggalkan jurang, menuju ke bawah. Gua Desolate Hissing itu sendiri terletak di provinsi tengah wilayah iblis, dan lokasinya sudah lama ditandai di petanya. Setelah melewati dari sisi pegunungan, dia bergegas ke provinsi tengah. Seiring dengan peningkatan kultivasinya, kemampuan Long Hao Chen ditingkatkan secara keseluruhan. Meskipun dia tidak sedang menunggangi Hao Iwei, saat berlari dengan kekuatan penuh, dia cukup cepat untuk menandingi kuda yang melaju kencang di alam liar. Saat ini dia sudah memakai mata iblis klan bulan serta pakaian yang diberikan kepadanya oleh Yue Ye, dan memanfaatkan kegelapan malam untuk mempercepat menuju tujuannya sambil tetap rendah hati. Langit malam sangat indah, bermandikan cahaya bintang yang gemerlap, dengan bulan sabit menyebarkan cahaya bulan yang kabur. Bulan sabit ini sebagian tersembunyi di balik awan, menyebarkan kilau lembut. Meskipun Long Hao Chen pergi, Kair masih tetap ada di hatinya. Kali ini, dia memberi perintah pada Hao, bahwa apapun yang terjadi, dia tidak boleh mengambil setengah langkah dari Kair. Jika sesuatu terjadi, dia akan segera memanggil Long Hao Chen ke sisi Kair. Dia pasti tidak akan mengizinkan siapapun untuk melukai Kairnya lagi. Perjalanan cepat ini tidak membuat Long Hao Chen merasa kesepian. Berpikir tentang keseluruhan proses misi, dia menyimpulkan kemenangan dan kerugian di kepalanya. Tanpa ragu, misi ini sudah di luar kemampuannya sejak awal. Mereka mengalami masalah setelah mencoba masuk melalui freelance merchants. Serangkaian pertempuran datang satu demi satu. Tetapi secara keseluruhan, mereka masih beruntung karena setidaknya tidak ada yang meninggal karena semua kesialan ini. Pertarungan yang sulit akan memoles kemauan dan kemampuan seseorang. Long Hao Chen percaya bahwa selama mereka bisa kembali hidup dari perjalanan ini, Regu Jenderal ke-21 dan Regu Prajurit ke-4 akan membuat kemajuan besar. Selain itu, hadiah kali ini sangat banyak. Setelah membunuh begitu banyak pembangkit tenaga iblis, mereka sudah bisa mengetahui melalui perhitungan sederhana bahwa poin kontribusi yang diperoleh pasukan pemburu iblis ke-21 mereka melalui pembunuhan setan sudah melebihi 10.000, meskipun mereka belum menentukan jumlah total. Tapi tetap saja, 10.000 adalah perkiraan paling konservatif. Semakin kuat mereka, semakin mereka harus berinvestasi dalam tim. Long Hao Chen dan Kair adalah contoh tipikal dari ini. Kasus Kair bahkan tidak perlu diingat. Dengan kekuatannya hanya pada langkah kelima, dia telah mengalahkan Raja Iblis dari langkah ketujuh dalam pertempuran 1 lawan 1, membiarkan Long Hao Chen menyaksikan kekuatan absurd dari kompor spiritual dari samsara. Long Hao Chen juga menggambarkan kekuatan yang cukup sebagai seorang pemimpin. Baik itu sebagai komandan atau sebagai pilar utama timnya, dia sudah mendekati kesempurnaan. Dan selama misi ini, dia juga yang paling banyak meraup keuntungan. Selama hari-hari istirahat terakhir, Long Hao Chen memanfaatkan permata pemeriksaan energi spiritual untuk memeriksa energi spiritual internalnya, dan ternyata dia saat ini adalah ksatria bumi dari peringkat ke-9, mencapai energi spiritual di atas 3.700. Kompor Sein spiritual juga jelas hanya satu langkah lagi dari evolusi sekali lagi, ditambah dia memiliki Light Elemental Fiery Yating serta Pendant of Eternal Melody yang dia tidak tahu pangkatnya. Long Hao Chen yakin bahwa selama dia diberi lingkungan yang stabil, dia paling banyak membutuhkan 2 bulan untuk mencapai dan menerobos kemacetan peringkat Radiant Knight. Faktanya, ketika memperhitungkan semuanya, kurang dari setengah tahun telah berlalu sejak dia berhasil menembus ke langkah kelima. Bahkan Long Hao Chen sendiri menemukan kecepatan kultivasinya menjadi sangat menakutkan. Dan ini bukanlah panen terbesarnya, itu adalah menara peristirahatan abadi. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan diberikan menara ini, dia yakin bahwa menara misteri yang fantastis ini cukup tangguh untuk dibandingkan dengan artefak ilahi.
Dia harus membuatnya hidup kembali apapun yang terjadi. Long Hao Chen tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Selama dia kembali hidup-hidup, dia pasti akan memiliki kemampuan terbang pada saat mereka akan masuk ke wilayah iblis. Sekitar 200 km memisahkan Desolate Hissing Cavern dari lokasinya saat ini. Mempertimbangkan kecepatannya saat ini, saat matahari terbit hari itu, dia pasti sudah mencapai tujuannya. Provinsi Tengah dan datarannya yang luas menelan 1/10 dari seluruh wilayah iblis, menjadikannya yang terbesar dari 24 provinsi. Ibu kota iblis terletak di area inti provinsi Tengah ini. Padahal, itu tidak disebut ibu kota iblis, melainkan kota inti, dalam arti menjadi inti dari dewa iblis. Kota Modu ini dulunya adalah ibu kota kekaisaran yang besar, sebelum direbut dan diubah oleh iblis yang mengubahnya menjadi bentuk ini selama beberapa ribu tahun. Kota inti Modu ini sangat besar, sejauh tidak ada kota di aliansi yang dapat membandingkannya. Ukurannya bisa dikatakan 20 kali lipat dari kota Eksorsis, mengikuti arsitektur berbentuk persegi. Di dalamnya, Istana Kaisar Iblis terletak tepat di pusat kota inti, bertindak sebagai bangunan pusat kota. Pilar Dewa Iblis peringkat pertama, milik Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu, terletak di Istana Kaisar Iblis ini. Selain Istana Kaisar Iblis, 4 istana lainnya terletak di 4 sudut kota inti Modu, milik Dewa Iblis kedua, ketiga, keempat dan kelima. Pilar Dewa Iblis mereka terletak di dalam istana masing-masing, mereka tinggal di tempat-tempat ini, membuat pentingnya kota ini bagi ras iblis terlihat jelas. Pada saat kota yang menakutkan ini muncul dalam pandangan Long Hao Chen, hari sudah dimulai, tetapi karena kota yang sangat besar ini benar-benar gelap gulita, dia tidak dapat melihat jejak siang hari. Bab 259. Kota Inti Modu, 3. Di langit kota yang sangat besar ini, awan hitam bisa dilihat, membentuk lingkungan yang sama sekali berbeda dari yang ada di luar kota. Tidak ada satupun sinar matahari yang menerangi bagian dalam kota ini. Dari jauh, Long Hao Chen samar-samar melihat kabut hitam berkabut, tampaknya menyebar di udara tanpa tantangan. Hanya dengan melihat, dia merasa tertahan oleh kota ini. Rupanya, energi spiritual unsur cahaya yang terkandung di dalamnya sedang ditekan dengan kuat, sementara konsentrasi unsur kegelapan setidaknya 3 kali lipat lebih banyak daripada dunia luar. Memperlambat langkahnya, Long Hao Chen mengatur pakaiannya, mengeluarkan lambang yang diberikan oleh Yue Ye di tangannya. Menggosok pipinya untuk melonggarkan ekspresi wajahnya, dia maju ke arah Modu Core City. Setelah sepanjang malam melakukan perjalanan dengan kecepatan maksimumnya dalam perjalanan ke sini, dia membutuhkan istirahat untuk menghilangkan rasa lelahnya. Jangan lupa bahwa, karena tempat ini berada di inti dari wilayah iblis, dia tidak bisa memanggil peri elemental cahaya untuk membantunya, juga tidak menggunakan bantuan sinar matahari, yang sangat memperlambat kecepatan pemulihannya. Long Hao Chen membutuhkan waktu setengah jam untuk pulih dari pengerahan tenaga setelah kota tampak dalam pandangannya untuk mencapainya. Modu Core City sangat luas. Semua perimeter 10 kali lebih besar dari tembok kota biasa, membuat panjangnya tak tertandingi dalam sejarah Seng Modalu. Long Hao Chen memilih untuk masuk dari gerbang kota selatan, yang dijaga oleh klan setan bulan. 4 gerbang kota dilindungi oleh Dewa Iblis kedua, ketiga, keempat dan kelima, dan selatan kota adalah wilayah klan bulan. Dengan penampilannya saat ini, Long Hao Chen tampak seperti seorang bangsawan dari klan bulan, tampak lelah dari perjalanannya. Setelah menunjukkan lencana Viskonnya, para penjaga segera memberi penghormatan, membiarkannya masuk ke kota. Meskipun demikian, punggung Long Hao Chen bersimbah keringat. Ini karena, iblis-iblis dari klan bulan ini hanyalah prajurit dengan pangkat lebih rendah, tetapi tampaknya memiliki kekuatan pada langkah keempat, membuat mereka tidak kalah dengan iblis besar dari klan iblis. Hal ini menyebabkan dia untuk berpikir secara diam-diam bahwa jika bukan karena fakta bahwa Putri Yue Ye memiliki darah manusia, mungkin kekuatannya tidak hanya pada langkah kelima. Tidak terburu-buru memasuki kota inti Modu, Long Hao Chen menemukan sudut kota yang agak terpencil, menilai kota iblis pusat. Jalan Modu Core City sangat luas, cukup untuk gerbong berukuran seperti yang Yue Ye gunakan saat itu untuk digunakan tanpa merasa sesak. Di dua sisi kota, toko-toko berdiri dalam jumlah besar. Sebagian besar bangunannya tinggi, dan sebagian besar memiliki desain sederhana, membuatnya jauh berbeda dari karakteristik bangunan zaman kejayaan. 6.000 tahun yang lalu, ketika iblis membawa malapetaka atas manusia, mereka menjadikan sebagian besar pengetahuan manusia sebagai milik mereka. Jika dilihat sekilas, kota ini tampaknya hampir sama dengan kota manusia, bahkan lebih berkembang daripada kota manusia lainnya. Tetapi setelah melihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa tempat ini berbeda karena gelap gulita dan dipenuhi dengan dingin. Beberapa manusia terkadang muncul di jalan, tetapi sebagian besar orang yang hadir adalah iblis dari berbagai jenis.
Tentu saja, iblis dengan peringkat lebih rendah seperti iblis berbilah ganda dari klan Zelin tidak terlihat, dan kebanyakan dari mereka jauh lebih kuat. Terbukti, bisa memasuki kota inti Modu adalah suatu kehormatan bagi iblis manapun. Jadi ini pusat komando ras iblis? Long Hao Chen merenung dalam-dalam, karena dia sudah melewati 4 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 dan bahkan 1 di langkah ke-7 sejak dia masuk. Dan, di jalanan Modu Core City, mereka hanya terlihat seperti orang biasa yang tidak menonjol sama sekali. Setelah mengamati untuk waktu yang singkat, Long Hao Chen tidak tinggal di tempat itu, tetapi segera menuju ke tujuannya saat ini. Dengan peta yang dimilikinya, tidak mungkin dia tersesat setelah masuk dari gerbang selatan kota berbentuk persegi ini. Modu Core City sangat besar, dan Long Hao Chen masih berada di wilayah luar, sehingga mencapai Moon Castle membutuhkan waktu 1 jam penuh. Meskipun dia tahu tentang kota inti sebelumnya, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi merasa heran saat berdiri di depan kastil bulan. Ini seperti kota mini lainnya. Dinding berwarna ungu tua memiliki panjang lebih dari 30 meter dan istana yang luas memiliki bentuk persegi yang sangat besar. Dinding istana berwarna ungu, dan dari sana, Long Hao Chen dengan jelas mengenali peningkatan fluktuasi elemen di udara. Fluktuasi unsur di tempat ini beberapa kali lipat lebih kuat. Stadion hebat aliansi bahkan tidak mendekati ukuran kastil bulan itu. Dan selain dari istana Kaisar Iblis, ada 3 tempat lain dalam skala ini di kota inti Modu. Long Hao Chen tiba-tiba merasa tidak berdaya. Melihat skala Modu Core City, kekuatan macam apa yang mungkin bisa menembusnya? Apakah umat manusia benar-benar memiliki harapan untuk mengalahkan iblis suatu hari nanti? Pikiran ini hanya terlintas di benaknya, tetapi dengan menegakkan tekadnya, dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Begitu dia tiba di depan kastil bulan, Long Hao Chen mengeluarkan lambang Fiskon dari klan bulan, berjalan dengan tegas dan masuk. Fiskon dari klan bulan bukanlah gelar yang hanya berlaku untuk klan bulan, tetapi untuk semua klan iblis. Menjadi bangsawan dari klan bulan adalah status yang terhormat. Hanya pemimpin klan bulan, Agares, yang memenuhi syarat untuk memberikan status ini kepada seseorang sebagai perintah langsung. Melihat Fiskon muda ini, para penjaga buru-buru membungkuk dan memberi salam, tidak mempertanyakan status Long Hao Chen sedikitpun. Selain lambang ini, wajah mengagumkan Long Hao Chen adalah bukti identitas terbaiknya. Di klan bulan, semakin besar status seseorang, semakin kuat cabangnya, dan semakin tampan dia. Dan penampilan Long Hao Chen adalah sesuatu yang bahkan Moon Demon God Agares tidak selalu cocok. Begitu para penjaga melihat mata ungu dan penampilannya, mereka langsung mundur tanpa ragu sedikit pun, bahkan tidak berani melihat emblemnya. Kastil bulan sangat besar, dan Long Hao Chen harus menggunakan peta yang diberikan oleh Yue Ye untuk menemukan jalannya. Di saat yang sama, dia harus menghilangkan auranya sendiri. Dia jelas memahami bahaya dari tempat ini. Dengan Dewa Iblis Bulan menjadi Dewa Iblis terkuat kedua dari 72, tidak kurang dari selusin pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 akan hadir di kastil bulan ini. Jika dia terekspos di tempat semacam ini, satu-satunya pilihannya adalah segera pergi melalui hubungan darahnya dengan Hao. Dia tidak bisa tinggal sedetik pun. Penampilannya yang tampan telah menjadi aset terbesarnya, secara mengejutkan menjadi mudah bagi Long Hao Chen untuk maju. Semua klan bulan, terlepas dari apakah mereka pria atau wanita, tua atau muda, kuat atau lemah, tampak sangat hormat, bahkan mengambil inisiatif untuk memberi salam kepadanya dan mengundangnya untuk berjalan di depan mereka. Meskipun Yue Ye menggambarkannya pentingnya penampilan seseorang untuk klan bulan, Long Hao Chen tidak berpikir itu akan memiliki kegunaan seperti itu. Tetapi tidak peduli apa yang dikatakan seseorang, ini adalah hal yang baik, menghindarinya dari beberapa masalah. Kastil bulan dipisahkan menjadi bagian dalam dan bagian luar. Bagian luar kastil adalah untuk pembangkit tenaga listrik klan bulan untuk tinggal, sedangkan bagian dalam hanya untuk dimasuki oleh kerabat langsung Dewa Iblis Bulan. Dibandingkan dengan bagian luar yang sudah luas dan mewah, bagian dalamnya sudah seperti istana. Pada saat Long Hao Chen mencoba masuk ke bagian dalam, dia sekali lagi diperiksa. Tetap saja, lambang Fiskonnya menunjukkan kegunaan yang baik, karena lambang yang diukir di dalamnya memungkinkan dia masuk tanpa kesulitan. Melangkah ke dalam istana, Long Hao Chen tiba-tiba merasa sulit bernapas. Fluktuasi unsur di tempat ini sangat padat, sampai mencapai tingkat yang kental. Setiap nafas yang dia ambil, dia merasa bahwa tubuhnya dipenuhi dengan partikel elemen, dengan sengitnya menghadapi energi elemen cahaya di dalam tubuhnya. Perasaan ini sangat sulit untuk ditahan. Long Hao Chen memahami bahwa jika dia tinggal di sini terlalu lama, budidayanya mungkin akan menerima pukulan besar dan melemah karenanya. Rupanya, pilar Dewa Iblis-Iblis Bulan seharusnya berada di dalam kastil bulan ini. Aku ingin tahu di mana itu. Istana ungu yang megah ini memanjang tanpa henti. Mulia, sederhana namun elegan, dan membawa perasaan bergengsi.
Istana bagian dalam ini jauh melebihi rumah kantor aliansi kuil dalam segala hal. Setelah masuk, Long Hao Shen tidak berani untuk terus menatap, dengan cepat membuat jalan memutar ke samping sambil menghindari tengah jalur dan menuju ke bagian yang agak terpencil, ke dalam istana berukuran sederhana. Tumbuhan lebat mengelilinginya, dan istana itu jelas terlihat lebih sederhana daripada yang lain. Berdiri, apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah tempat tinggal sang putri? Dan kamu masih berani masuk? Dua klan bulan wanita tinggi memblokir jalan Long Hao Chen. Hanya dengan pandangan sekilas, Long Hao Chen tidak bisa menahan napas, karena dua wanita klan bulan yang terlihat di bawah 20 ini berada di langkah ke-6 dari budidaya. Bakat macam apa itu? Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi diam-diam tersenyum pahit. Meskipun dia tahu bahwa ini tergantung pada kemampuan bawaan seseorang, dan bahwa beberapa dari klan iblis ini tidak dapat dibandingkan dengan manusia dalam aspek ini, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit cemburu. Tolong tunjukkan pada putri lencana ini. Long Hao Chen memberikan lencana viskonnya sendiri kepada mereka, sebelum mengambil beberapa langkah mundur, berdiri tegak teguh. Melihat emblem tersebut, raut wajah kedua wanita itu langsung melembut. Mohon tunggu sebentar, Mr. Viskon. Setelah percakapan, salah satu dari dua sosok itu melintas, dan Long Hao Chen hanya melihat jejak ungu bulan di garis pandangnya, sebelum sosok wanita itu menghilang. Beberapa saat kemudian, sinar bulan bersinar sekali lagi, dan wanita itu muncul di tempat sebelumnya sekali lagi. Tuan Viskon, sang putri mengundang Anda masuk. Mah, Long Hao Chen mengangguk dengan tenang, masuk dengan langkah besar. Kedua wanita klan bulan saling memandang satu sama lain, dan satu berkata dengan suara rendah, "Wah, betapa tampannya. Ini pertama kalinya saya melihat Viskon yang begitu tampan. Mungkinkah dia calon suami nyonya?" Gadis lainnya menjawab dengan iri, "Itu sangat mungkin. Hanya klan yang kuat dan tampan yang bisa menjadi tandingan putri kita. Anda juga melihat penampilannya, yang mendekati sempurna. Saya memperkirakan bahwa dia setidaknya harus menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, yang akan segera menerobos ke langkah ke-9. Dan dia pasti berusia di bawah 50 tahun. Usia rata-rata anggota klan bulan adalah 50, tetapi bagi mereka, usia 50 tahun adalah usia yang sangat muda. Satu-satunya hal yang menarik adalah bahwa orang-orang dari klan bulan sama dengan naga iblis dalam satu aspek. Kesuburan mereka rendah. Mengencangkan energi spiritual internal di tubuhnya, Long Hao Chen memastikan bahwa hubungannya dengan Hao masih kuat, sebelum menuju ke kamar sang putri. Bab 260. Judul disembunyikan hanya untuk bab ini agar sedikit ketegangan terakhir tetap berjalan. Istana Yueye adalah bangunan berlantai 2. Dibandingkan dengan istana megah dan mewah yang terletak di Moon Demon Palace, istananya tidak terlalu mencolok. Tetapi fakta bahwa dia memiliki istananya sendiri di bagian dalam kastil bulan adalah bukti yang cukup tentang posisinya dalam klan bulan. Yueye dengan tenang berdiri di ruang tamu, mengenakan rok panjang ungu. Rambut panjangnya dibebaskan, dan dia tidak memakai kosmetik apapun di wajahnya yang cantik alami. Tanpa perhiasan apapun padanya, dia memberikan pandangan lembut ke Long Hao Chen yang perlahan berjalan ke arahnya. Yang mulia, Long Hao Chen menatapnya, diam-diam terkejut bahwa di luar kesulitan mereka sebelumnya, penampilannya benar-benar halus. Yueye melambaikan tangannya dan memerintahkan, "Kamu bisa pergi." Iya. 4 pelayan yang melayani di dekatnya dengan cepat pensiun dari pos mereka di aula yang luas, hanya menyisakan Long Hao Chen dan Yueye. "Aku tidak menyangka kamu akan datang secepat ini." Yueye berkata sambil tersenyum sambil mengisyaratkan dia untuk mendekat. Berjalan ke kursinya, dia duduk sebelum mengisyaratkan Long Hao Chen untuk melakukan hal yang sama. "Maaf mengganggu Anda, Yang Mulia." Long Hao Chen dengan tenang tersenyum. Pada saat ini, dia tampak agak tenang, dan tidak menunjukkan sedikitpun kecemasan. Yueye menatap lurus ke wajahnya, bertanya dengan suara lembut, "Kalau begitu, apakah misi Kapten Long sudah selesai?" Mata Long Hao Chen tiba-tiba berkedip dengan cahaya dingin, segera menunjukkan ekspresi serius. Baginya, tempat ini adalah sarang harimau dan tidak bisa dipercaya. Yueye secara alami memahami pikirannya, dan berkata sambil tersenyum, "Kapten Long tidak perlu khawatir, hanya kepercayaan diriku yang ada di sisiku. Tak satu pun dari mereka akan terus bergosip." Long Hao Chen sengaja menenangkan ekspresinya. "Tenang lagi," dia menjawab, "Ya, saya tidak meragukan kata-kata Anda. Mengingat kemampuan Presiden Yueye, saya yakin dia tidak akan membiarkan orang-orang di sisinya menunjukkan ketidaktaatan untuk kedua kalinya." Ekspresi cemberut bahaya muncul di wajah Yueye. "Apakah kamu mengejekku?" "Saya tidak berani, saya hanya berbicara jujur. Kami tidak dapat menyelesaikan misi ini, tetapi kami tidak perlu melanjutkannya. Saya berencana untuk kembali ke aliansi, bisakah Anda membantu saya?" Long Hao Chen tidak berencana untuk mengomel padanya, dan langsung ke intinya. Yueye mengerutkan alisnya, dan menjawab, "Ini bukan masalah.
Terakhir kali saya melapor kepada ayah saya, dia marah, atas kemalangan orang-orang di sisi Provinsi Narei. Setelah perintah Yang Mulia untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, ketiga Dewa Iblis mereka segera diadili oleh Kaisar Dewa Iblis kami, kehilangan komando atas bawahan mereka. Tapi masalahnya, saya untuk sementara tidak bisa meninggalkan Kastil Iblis Bulan karena saya masih memiliki beberapa masalah untuk ditangani di sini. Jika Anda ingin kembali, saya dapat mengatur grup pedagang yang bertindak atas nama grup pedagang UEY kami untuk Anda. Setelah retribusi yang diderita oleh mereka yang menyerang kami terakhir kali, saya memperkirakan tidak ada yang berani bertindak melawan kelompok pedagang kami lagi. Selain itu, Anda akan dapat pergi tanpa cedera untuk Temple Alliance. Long Hao Chen mengangguk sebagai jawaban, terima kasih banyak. Kapan kita bisa berangkat? Yueye memberikan jawaban yang tidak senang, aku bukan dewa. Saya butuh waktu untuk mempersiapkan semua ini. Ini akan memakan waktu setidaknya 3 hari, dan paling banyak 10 hari. Saya harus membuat persiapan yang matang untuk ini. Baik, Long Hao Chen kemudian bertanya, bagaimana Yang Mulia memberitahu saya? Yueye berkata, yang terbaik adalah membuatmu tinggal di sini sekarang, saat kamu menunggu aku menyelesaikan semua persiapan sebelum kamu pergi. Aku punya banyak kamar gratis tempat kamu bisa tinggal, dan ini bukan tempat di mana siapapun berani masuk dengan gegabah. Kamu ingin aku tinggal di sini? Long Hao Chen segera berhati-hati. Yueye tidak bisa menahan tawanya. Bagaimana mungkin orang yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan seperti Kapten Long menanyakan pertanyaan konyol seperti itu? Jangan bilang kamu takut aku mungkin punya niat buruk terhadapmu. Jika ini adalah niat saya bisa saja menolak untuk bertemu dengan Anda. Tapi tetap saja, metode teman Anda terlalu biadab. Karena melakukan tindakan buruk dalam bentuk apapun terhadap Anda akan mencegah pembatasan di tubuh saya menjadi lega, ini sama saja dengan meminta kematian. Apakah ini sikap yang harus Anda miliki sebagai kolaborator? Ekspresi Long Hao Chen kembali normal, memberikan jawaban acuh tak acuh, kolaborator? Anda adalah putri iblis, dan hubungan kami paling banyak adalah di mana kami memanfaatkan satu sama lain, tidak lebih. Berbicara tentang kolaborasi tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika saya tidak salah menebak, sumber daya yang Anda bawa terakhir kali diangkut ke Modu Core City. Dapatkah Anda benar-benar mengatakan bahwa Anda tetap netral? Yueye mengangguk tanpa ragu-ragu, tentu saja aku bisa. Ini adalah moto terpenting yang kami, pedagang lepas, miliki. Anda baru saja melihat barang-barang yang saya pindahkan kembali, tetapi tidak bisa melihat apa yang biasanya saya bawa ke sisi manusia. Kali ini ketika Anda mengikuti karavan saya kembali ke Temple Alliance, saya akan membiarkan Anda melihatnya. Long Hao Chen menjawab, itu akan bagus. Yueye menatapnya dengan penuh semangat, tiba-tiba berdiri dan menuju ke arahnya. Kalau begitu, jika boleh aku bertanya, kapan kamu akan meminta temanmu menghapus batasan yang dia tempatkan pada tubuhku? Saya dengan tulus bekerja sama dengan Anda di sini. Tetapi memiliki benda ini di tubuh saya, membuat saya merasa tidak nyaman dan gugup, dan benar-benar menyakitkan. Saat dia berkata demikian, dia melembutkan tubuhnya, akan duduk di pangkuannya. Long Hao Chen telah waspada sejak dia memasuki kota, jadi reaksinya cepat secara alami. Tubuhnya berkedip, meninggalkan kursinya, dan tubuh fleksibel Yueye hampir tidak bersentuhan dengan pahanya, sebelum jatuh di kursi tempat Long Hao Chen sebelumnya duduk. Apa aku sangat menakutkan? Yueye bertanya dengan kepahitan tersembunyi. Wajah Long Hao Chen tampak lebih dingin. Yang Mulia, tunjukkan sikap bermartabat. Saya percaya bahwa mengingat posisi Anda, menemukan tempat di Modu Core City untuk saya tinggali tidak akan sulit bagi Anda. Setelah menyiapkan karavan, Anda bisa mengirim seseorang untuk memberitahu saya. Yueye mengerutkan alisnya dan menyatakan, kamu benar-benar orang yang kaku, bukan? Sisi mana dari diriku yang tidak bisa dibandingkan dengan gadis itu? Long Hao Chen dengan acuh tak acuh menjawab, makanan lezat tidak akan membangkitkan selera makan yang sudah kenyang. Sebuah perubahan tiba-tiba muncul di mata Yueye, benarkah begitu? Tapi dari apa yang saya tahu, kalian semua, baik itu manusia atau iblis, pada umumnya rakus dan tidak pernah puas dalam hal ini. Ayahku memiliki ratusan selir, tanpa kekurangan manusia di antara mereka, selain banyak wanita cantik dari klan iblis. Dan saya mendengar bahwa Yang Mulia Kaisar Dewa Iblis memiliki lebih dari 1000 dari mereka. Jangan bilang kamu pikir mereka masih belum makan sampai kenyang? Setelah jeda sebentar, Yueye memberinya tatapan provokatif, atau apakah kamu tidak baik dalam hal ini? Sayangnya, dia memilih target yang salah untuk provokasi ini, dan Long Hao Chen segera terlihat terganggu, tidak bagus dalam hal ini. Apa hal yang kamu bicarakan? Petik 2. Melihat penampilannya yang murni, Yueye segera merasa malu, dan tidak bisa tidak bertanya, berapa umurmu tahun ini? Meskipun Long Hao Chen memiliki tubuh yang semakin tinggi dan temperamen yang semakin stabil,
bagaimanapun juga dia masih muda, dan wajahnya masih membawa jejak kekanak-kanakan. Aku tidak memberitahumu. Penolakan yang sangat keras diberikan padanya. Yue Ye menjawab dengan punuk, biarlah. Lihatlah benda ini, tahukah kamu apa itu? Saat dia berkata demikian, cahaya melintas dari tangannya, dan sepertiga dari tongkat logam panjang 1 meter muncul, yang dia berikan ke Long Hao Chen. Tanpa sadar Long Hao Chen mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saat dia menyentuh tongkat itu, energi spiritual di tubuhnya tampak tergerak, dan tongkat kecil itu menjadi sedikit cerah sebelum mengeluarkan kilatan ungu, mengembunkan 2 digit di udara. Melihat 2 digit itu, Long Hao Chen dan Yue Ye sama-sama terkejut. 15. Kamu membodohiku, Long Hao Chen berteriak dengan marah. Jelas, tongkat logam kecil ini digunakan untuk mengukur usia orang. Dia telah ditipu. Yue Ye dengan lesu menatapnya, kamu hanya 15 surga. Ini tidak mungkin nyata, Long Hao Chen mendengus dingin, ini akan menjadi 1 bulan sekalipun, gerutunya. Kamu membodohiku, aku menyita benda ini. Saat dia berkata demikian, dadanya mengeluarkan kilatan keemasan, dan tongkat metalik tersedot ke dalam Pendant of Eternity dengan cara yang megah. Hei, benda ini sangat mahal, dan sangat langka pada saat itu. Yue Ye mengulurkan tangannya, menuntutnya kembali. Long Hao Chen mengabaikannya dan kembali ke pintu keluar, aku percaya mengingat statusmu, menemukan tempat di mana aku akan tinggal tidak akan sulit. Saya akan mencari penginapan sendiri. Kirimi saya berita secepat mungkin, atau jangan salahkan saya karena terus terang. Karena saya berani datang, saya tidak takut dengan trik apapun yang mungkin Anda miliki. Dia tidak ingin terus-menerus terlibat masalah dengan gadis itu. Baiklah, aku akan menyiapkan tempat untukmu tinggal. Bagaimana jika Anda terjebak saat mencari tempat? Yue Ye berkata dengan kepahitan yang tersembunyi. Setelah kesadaran seperti itu, dia saat ini sangat terkejut. Berkaitan dengan Long Hao Chen, dia selalu merasa sangat ingin tahu. Dia secara alami bisa mengatakan bahwa Long Hao Chen kurang dari 20, tetapi dia tidak berharap dia menjadi semuda 15 tahun. Manusia dan iblis berbeda. Semua pembangkit tenaga iblis memiliki kemampuan alami yang kuat, meskipun akan sangat sulit bagi mereka untuk berkultivasi. Hanya beberapa klan kuat yang relatif pandai berkultivasi, tetapi selain mereka, bahkan Dewa Iblis akan merasa sulit untuk meningkatkan budidayanya. Tetapi manusia berbeda. Manusia tidak memiliki jenis kemampuan bawaan yang sama, tetapi kemampuan pertumbuhan pasca kelahiran mereka tidak terbatas. Meskipun itu dipengaruhi oleh bakat bawaan mereka, kreativitas dan pertumbuhan mereka, itu masih sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan iblis. Jika tidak, bagaimana bisa umat manusia bertahan begitu lama melawan serangan terus-menerus dari pasukan iblis tanpa jatuh? Mencapai langkah kelima pada usia 15 tahun, Yue Ye belum pernah mendengar prestasi seperti itu sampai hari ini. Selanjutnya, Long Hao Chen sudah menjadi kapten dari pasukan pemburu iblisnya sendiri. Mengingat kecerdasan Yue Ye, dia tahu bahwa mengingat usia dan kemampuan Long Hao Chen, bakat bawaannya harus mencapai puncak tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Jika cukup waktu diberikan untuk memungkinkan dia tumbuh, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi pihak iblis. Namun, ada satu bagian di mana dia tidak menipu Long Hao Chen, mengenai kecenderungan pribadinya. Terlepas dari sisi manapun, iblis atau manusia, dia tidak memiliki preferensi. Baginya, keuntungan dan kekuatan adalah hal terpenting. Jadi, meskipun dia menemukan potensi menakutkan Long Hao Chen, itu tidak menyebabkan pikirannya bermasalah. Dia hanya diam-diam memutuskan bahwa ini lebih dari sekadar alasan baginya untuk berteman baik dengan lelaki kecil ini. Pada saat ini, seorang pelayan tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa, "Yang mulia, Kaisar Dewa Iblis telah datang." Dia ingin semua orang di bagian dalam pergi keluar untuk menemuinya. Apa? Yue Ye terkejut, dan ekspresinya sangat berubah. Long Hao Chen bahkan lebih stres, dan tanpa sadar mengepalkan kedua tinjunya. "Tolong turun dulu, saya harus berganti pakaian." Setelah terguncang sebentar, Yue Ye melambaikan tangannya, memerintahkan pelayan itu untuk pensiun.